teman-teman. Apa kabar semuanya? Suaranya mana semuanya? Apa kabar? Coba boleh di-unmute. Luar biasa ya, semangat ya. Pastinya malam ini semangat yang luar biasa ya. Malam hari ini ketemu lagi dengan saya, Dani, yang biasa bagi-bagi hadiah. Pastinya kalau ada saya pasti bagi-bagi hadiah yang keren-keren banget ya. Teman-teman semua, sekali lagi terima kasih ya sudah hadir di sini, yang terus-menerus kita belajar banyak di AFC ini yang luar biasa ya. Teman-teman yang baru bergabung, keren, hari ini kita sama-sama akan raih ya kesuksesan pastinya di AFC ini ya teman-teman semua. Saya mau dengar suaranya teman-teman semua. Yang ada di sini silakan dibuka dulu coba kameranya on cam, saya pengen lihat. Coba yang ada di sana, sudah ada di mana aja ini? Pasti di seluruh Indonesia ya. Karena AFC ini ternyata sudah menjaring seluruh Indonesia. Coba, saya ada di Cibinong. Ya, saya ada di Cibinong, Jakarta hadir. Coba boleh di chat siapa aja yang hadir hari ini. Oke, Cibitung hadir. Oke, Vietnam, wow luar biasa hadir. Kalau Vietnam, Sarhia bukan ya. Solo, Malang, oh banyak semuanya sudah hadir. Pangkal Pinang, Manado, Bangka, mana lagi Bogor, Jogja, Banda Aceh hadir, Cirebon. Wow, luar biasa hari ini ya. Malam ini pokoknya kita akan banyak belajar dari yang sudah teman-teman semua dapatkan flyers hari ini ya, keren. Baru hari ini sepertinya perdana ya, udah tahu semua lah ya, 2 Bushido yang luar biasa hari ini mau berbagi loh. Jarang-jarang kan orang yang sudah sukses biasanya tuh lupa sama orang-orang di bawahnya, tapi malah justru di AFC itu semakin sukses, itu orang-orang tuh luar biasa loh, mau berbagi gimana caranya gitu kan. Nah, hari ini saya kepengen semua yang ada di sini on cam coba. Bu Susi, apa lagi nih? Sudah mulai. Silakan dibuka dulu on cam hari ini ya. Nah, ketemu lagi dengan saya Dani dari Cibinong AFC. Ya. Pokoknya Cibinong lah, semangat gitu ya. Karena ini adalah Lion Air ya, Mami Lion Air lagi ya. Salah kan? Pokoknya dari Lion macan mengaum hari ini semua harus mengaum, wow gitu ya. Aduh, Cieni luar biasa lah. Aku tuh terinspirasi sama Cieni waktu zaman di panggungnya Bali itu yang luar biasa aku lihat ya. Waktu itu baru 1 minggu apa saya join di AFC ya, ngelihat Cieni. Wow, saya akan bareng nih kayaknya bakal nge-host bareng dengan Cieni. Ternyata hari ini dan kemarin-kemarin itu kesampaian teman-teman. Ternyata mimpi itu ya akan terbukti bahwa kita itu tuh mestinya kemarin saya bilangnya gini, wow, mestinya saya seminggu sudah jadi Bushido, ternyata belum juga. Gitu ya. Tapi tetap semangat teman-teman semua yang ada di sini ya. Semua apapun yang kita raih ya, mudah-mudahan akan mencapai tujuan kita, sukses ya udah pasti di AFC ini ya. Teman-teman semua, Dani punya pantun buat teman-teman semua nih. Sebelum nanti ada bagi-bagi hadiah, sebelum ke Bushido kita yang keren banget malam hari ini perdana ya. Aduh, pokoknya gimana coba tuh ya bisa sampai Bushido begitu. Itu beneran duit tuh Ceni. Gitu ya. Ada pantun buat teman-teman yang ada di sini. Nih, gini pantunnya ceritanya ya. Beli beras, beli talas. Beli di pasar hari Selasa. Padahal ini hari Jumat ya guys. Kerja keras pasti dibalas. Semoga di AFC sukses sepanjang masa. Seperti itu pantunnya guys. Boleh tepuk tangan dong. Iya, keren banget kan. Ada lagi nih, Ci. Ya, cincin kongko teman-teman yang ada di sini pokoknya ya. Tombak tajam ditancapkan. Langit biru, langit berawan. Ya, selama sukses aku ucapkan, selamat dan sukses aku ucapkan, semoga sejahtera wahai semua kawan yang ada di sini. Yeah. Amin, amin, amin. Kita berdoa selalu ya, kita sukses, sehat, yang pertama itu. Dan satu lagi, berbagi untuk semua ya, dan pastinya bermanfaat setiap rupiah yang kita keluarkan ya.
Baik teman-teman semua, Amin. dicatat nanti nomor WA Dani karena nanti di tengah-tengah perjalanan akan ada kuis-kuis yang luar biasa ya. Pastinya hadiah-hadiah dari CNI ini pokoknya keren banget ya. Sayang, pokoknya stay tune dari pertama sampai terakhir ya teman-teman semua ya. Catat WA Dani 081818761587. Oke guys, siap-siap. Baik, kita akan sambut ya dengan luar biasa, tepukan semua, boleh dibuka semua kameranya dan tepukan tangan yang luar biasa untuk Bushido kita yang keren banget dan cantiknya luar dalam ya. Baik, kita sambut Cieni Branson atau Cieni. Oh, oke. Ini es krim sudah datang. Apa kabar semuanya? Luar Kita biasa. tidak akan Ci. mulai ya. Jadi ini agak unik ya. Kita kehadiran tamu yang luar biasa loh. Saya dengar ini sebelum AFC itu sudah juga bilioner. Catat baik-baik. Benar ya Kak Budi? Iya, iya. Saya dengar bocorannya ini orang yang takzir banget. Kenapa ya mau bergabung di AFC ya? Jadi Tajir teman-teman, melintir. iya betul. Jadi saya melihat nih ada Galaxy Prime kayak muka mau pingsan. Siapa ini? Ya jadi coba ketik dulu jarinya. Siapa yang hari ini hadir serius pengen menjadi orang sukses, menjadi orang kaya? Coba ketik dulu. Saya bilang gitu loh. Jadi teman-teman ada bocorannya hari ini Kak Dani itu akan menjadi paparazzi ya. Hati-hati. Orang yang begini ngantuk itu juga akan dipanggil. Jadi lebih bagus karena ada pemilihan ya, ratu sama raja yang paling keren, bagusnya lu keren ya. Yang nutup kamera nggak bakalan dapat hadiah. Kenapa? Nanti Yes. kuisnya itu ya orang yang on gitu loh. Teman-teman sebenarnya gini, mau sukses itu nggak susah-susah ya. Mau sukses itu nggak perlu pinter-pinter karena rumusnya itu kalau kepinteran, saya nggak pinter. Saya hanya lulusan S3, SD, SMP, SMA. Ya, jadi waktu kita di training itu, jadi suatu hari sewaktu saya kata harus ketemu founder dari perusahaan nama, pokoknya billionaire. Dia akan ajarkan sharing rahasianya untuk sukses. Yo, kami terbang jauh-jauh sampai ngutang nih ke Hawaii. Tahu nggak teman-teman? Yang diajarin di sana apa? Coba, yang masih punya jari angkat jarinya dulu. Angkat tangannya dulu, ada nggak? Coba. Ya, Dani akan mulai melihat nih siapa yang benar-benar ikut instruksi. Jadi bisnis apa namanya kalau di AFC itu di network marketing adalah manut teman-teman ya. Kuncinya hanya manut ikut instruksi. Yang sudah angkat jarinya udah satu sekolah ya. Nah, tahu nggak rahasia untuk sukses kaya? Tepuk tangan. Tepuk dulu. Tepuk dulu. Yeay. Semangat. Yeay. Benar ya teman-teman? Saya bilang, saya bingung, hah? Jauh-jauh gua terbang ke Amerika ngutang, belajar, tepuk tangan lagi, hore! Ya teman-teman, plok, plok, plok. Kenapa tepuk tangan? Satu, coba kalau Anda tepuk tangan itu, apa yang Anda rasakan? Ya, aliran darahnya jalan ya. Terus kita bersemangat, benar nggak? Ternyata itu ada rahasia di energi, benar ya? Jadi kalau orang yang pahami, makanya Anda itu kalau masih gini-gini, berarti masih keuangannya pasti begini-gini juga ya. Tercermin loh dari Anda sendiri. Lihat tuh, Ko Budi kalau duduk itu tegak. Kalau orang yang sukses ternyata itu bersemangat ya. Kenapa kita bersiaga? Karena energi itu paling tajam kalau kita bersemangat. Benar nggak? Nah, ternyata orang yang kaya itu hanya 1-2% yang mengerti law of attraction misalnya ya. Law itu apa? Magnet itu jadi energi akan apa? Energi itu akan saling menarik, benar nggak? Jadi kalau kalian tidak bersemangat, otomatis jadi miskin. Coba orang yang bersemangat itu energi positif atau negatif? Coba ketik dulu. Jarinya hidup enggak? Dites dulu. Hidup. Nah, terus kalian hari ini datang untuk apa? Ketik dulu. Kenapa kalian mau hadir di sini? Jadi Ko Budi bisa baca. Apa yang kalian inginkan mendengar dari ini? Coba, mau sukses. Sukses itu apa? Pengen seperti apa? Maunya di mana? Mau energi positif. Oke, great. Jadi pengen untuk sukses ya. Jadi untuk sukses itu kita perlu mendengar ya. Mendengar dulu, mendengar. Yang mendengarnya juga dengan harus apa? Duduknya tegak ya. Kenapa orang itu setiap kali ikut training tidak terjadi apa-apa? Coba bayangkan kalau begini. Pasti pikiran kita kemana-mana ya. Jadi teman-teman hari ini bukan mengenai saya. Hari ini adalah mengenai kalian.
Ya, kita mau sambut ya. Anda siap? Kalau nggak siap, kata Ko Budi pulang. beliau bagusnya tidur aja. Waktu beliau sangat berharga loh teman-teman. Beliau bisa ada di mana saja, benar nggak? Beliau bisa aja punya waktunya untuk tim yang luar biasa hebat-hebat. Nah, hari ini beliau menyiapkan waktu untuk Anda semua. Jadi kalau tidak disambut, ya, kalau kata gini, kalau kita menyambut pembicara kita itu yang mau sharing itu dengan energi 100%, maka orangnya akan memberi apa? 200%. Setuju nggak? Oke? Setuju nggak? Mari kita sambut. Kamera sudah ready. Ingat loh, banyak sekali ini ya, ranjau benar-benar ya. Kamera on, nanti kalau disuruh joget, ingat joget, saya kasih bocoran ya. Kalau tidak, nggak ada hadiah-hadiahnya, keren-keren loh, luar biasa sekali. Siapakah yang beruntung? Oke, mari kita sambut our guest speaker for the night. The new, amazing, powerful, Bushido, Ko Budi Setiawan. Ayo kita tampilkan tepuk tangan dulu. Hore. Budi Setiawan. Oke. Thank you semua, terima kasih. Iya, luar biasa. Makasih loh Ko Budi sudah hadir. Semua tadi saya sampai disamperin loh. Ci, udah mulai belum? Dari mana ya tadi yang namanya? Selin udah masuk, Selin. Ada Selin yang kecepatan masuk. Ci, saya sampai ketawa. Ya ampun, terlalu excited, terlalu cepat masuk ya. Pokoknya udah pada heboh semua ya. Jadi semua yang hadir ini kok pada penasaran ya, tahu aja ya. Kalau udah Selin udah hadir. Ya, jadi biasanya itu kalau Ko Budi tinggal tukang panasin ya, dipanasin dulu. Ya, katanya luar biasa sekali ini Ko Budi, harus diinterview gitu ya. Di bawahnya tuh semua orang-orang hebat loh. Dahsyat banget ya. Katanya ada Andri, ada Adit yang board of Samurai, dan banyak lagi ya. Andri, ada siapa tadi? Alan, ada Reza, ada Yofi ya. Gitu ya Ko ya? Ya. Ada Kobing gitu. Wah, dahsyat. Oh ya, luar biasa sekali. Jadi kami pengen mendengar dari Ko ini kan luar biasa. Menurut saya itu kan yang paling susah, paling sulit untuk maksudnya diajak di prospek itu sebenarnya seorang pengusaha ya. Ya, saya belum tanya jelas karena saya ingat pertama kali ketemu Ko Budi itu justru walaupun nggak pernah, banyak sekali Budi Setiawan banyak ya. Jadi saya nggak tahu yang mana. Yang penting saya cuma ingat momen pertama saya sadar ada Ko Budi Setiawan itu adalah di GBK Bali. Ya kok kita semeja ya. Semeja, saya kebingungan, saya satu-satunya cewek yang duduk di sana, terus ada Ko Budi, ada Ko Steven ya. Nah, dari sana itu baru sekilas ya, belum gitu paham. Habis itu mau naik pentas, wow, dikit lagi Bushido baru pada saat itu ya Ko ya. Udah tinggal ting gitu aja, luar biasa banget. Nah, jadi saya pengen penasaran nih, Ko kan katanya sudah pengusaha, Ko maksud background-nya pengusaha apa Ko? Oke, jadi pada saat saya dulu kenal AFC, memang waktu itu saya udah ada sebagai pengusaha pecah belah ya. Saya ada invest di company pecah belah. Tapi perusahaan pecah belah itu yang Ko Ardian bekerja juga di dalamnya. Apa jadi itu pecah belah Ko? Peralatan rumah tangga. Ya ini, jadi kayak piring, gelas, kita distributor gitu loh. Oh, oke. Dari distributor se-Indonesia, dari iya. sampai ke Papua. Nah, itu milik keluarga, tetapi ada kita di dalamnya porsi saham begitu. Nah, wow. Oh, saya dengar Ko Budi adalah sepupunya Ko Ardian ya? Ya. Nah, pertama bergabung itu apakah dipaksa? Coba Ko, kita pengen dengar bagaimana, kan itu yang penting. Saya belajar bahwa story itu yang paling penting ya. Bagaimana kita memulai, biasanya story kita itu dari orang-orang yang moga-moga hari ini ada juga pengusaha-pengusaha yang mendengar. Kalaupun tidak itu nanti, biasanya orang suka mendengar dan tertarik ya untuk ikut orang yang kisahnya hampir-hampir sama gitu ya. Boleh tolong ceritain Ko dari pertama Ko bergabung itu seperti apa? Bagaimana, maksudnya apa yang dilakukan Ko Ardian, Ko bergabungnya kapan gitu loh. Jadi kita mau lihat alurnya dulu. Oke, jadi awalnya Ko Ardian kan bekerja dengan kita sebagai marketing, sales ya. Lalu tiba-tiba
beliau itu keluar dari pecah belah kita dan kemudian fokus di AFC ini. Nah, saya melihat keberanian Koardian untuk mengambil keputusan itu, dan saya mau tahu lebih lanjut. Saya mencari tahu company AFC ini apa. Terus, ternyata itu di tahun berapa kok? Tahun berapa? Bulan berapa? Itu di tahun 2018. Wow. Di bulan Pada saat November. baru launching gitu ya? Di bulan keberapa launching kok? Di bulan November 2018. Jadi itu benar-benar AFC masih baru ya. Jadi saya dibawa ke kantornya. Jadi di kantornya itu masih belum ada bangku-bangku. Itu saat bangkunya masih bangku panjang, bangku kayu, ya kan. Nah cuma yang presentasi waktu itu Pak Niko. Nah kita waktu dengar presentasinya Pak Niko, itu saya langsung ada satu keyakinan begitu, karena produknya itu benar-benar beda sama yang biasanya saya pernah dengar. Jadi jarang ada produk yang namanya makanan kesehatan itu sampai fungsinya tuh dipatenkan. Wow. Seperti itu. Dan menurut saya ini pionir. Jadi dalam kacamata bisnis saya ini adalah pionir, dan sesuatu yang pionir pasti akan meledak. Contohnya Pertamina, ketika Pertamina pionir pertama kali jualan minyak bumi ya, seperti bensin dan sebagainya. Nah, walaupun sekarang ada merek-merek selain Pertamina, ada Shell dan sebagainya, tetap omset Pertamina paling besar karena dialah pionir. Jadi ketika kita tahu dalam satu bisnis itu ada yang pionir, bagi kita tuh peluang. Wow, luar biasa. Peluang itu kita nggak bisa lewatin. Jadi kalau misalkan ini kita anggap peluang dan kita yakin ini bagus dan pasti booming, nah hendaklah kita ada di dalamnya. Itu doang, simple sih. Jadi saya cuma berpikir seperti itu. Ibarat kalau kereta api cepat ya, Shinkansen Jepang, dari Tokyo sampai Osaka, kita tahu nih kereta ini pasti cepat, pasti sampai kan Osaka. Nah masalahnya kita ada di dalam kereta atau di luar kereta. Kalau kita ada di dalam kereta, kita tahu itu sampai, kitanya juga sampai. Tapi kalau kitanya di luar kereta, kita tahu keretanya juga sampai, tapi kita hanya jadi penonton. Nah jadi itu perbedaannya. Jadi ketika saya tahu ini AFC bisnis bagus, saya mau ada di dalamnya. Saya join itu langsung diamond. Wow. Gitu, Oke, karena Ko. saya yakin gitu. Wow, luar biasa ya teman-teman. Dengar nih, dari pertama mendengar Ko Budi sharing aja, saya tahu pasti orang sukses ya. Kenapa? Saya selalu ngomong ya, kita bisa tes kata walaupun itu dari perusahaan lain. Hebat begitu loh. Waktu ditawarin, mikirnya Ruby aja setahun nggak menjawab ya. Banyak sekali analisa, itu bukan orang sukses. Saya nggak mau tahu. Lihat tuh, dengarkan. Pantesan itu, makanya saya penasaran ya. Sekarang dari pertama aja saya jadi tahu, oh itulah kenapa Ko Budi itu begitu sukses dan begitu cepat. Kenapa? Dan orang-orang hebat ada di bawah beliau. Kenapa? Karena lihat tuh, beliau kok nggak ada pengalaman di network marketing ya, Ko ya? Saya nggak ada. Nah, tidak ada background di marketing, di network marketing. Begitu mendengar Pak Niko, ya perusahaannya baru buka aja Ko ya, belum ada kursi di kantor aja udah yakin, bener ya Ko? Berarti Ko bisa mencium karena memang udah terbiasa sukses di perusahaan sendiri itu, tahu mencium peluang dan memutuskan itu cepat. Jadi biasanya orang yang sukses besar itu ya milioner, bilioner itu begitu dengar dia sudah feeling ya six sense-nya langsung tidak ada keraguannya, dan berarti dari pertama kok itu tidak pernah ada keraguan sampai hari ini ya berarti ya. 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 Oke, kok terus pertanyaan saya. Oke. Maaf. Ya, silakan kok. Ya, begitu saya tahu Go Public, kita cek langsung company-nya kan juga kan bisa secara online ya, secara publik ya. Makin yakin lagi begitu. Oke, great. Nah, setelah itu siapa sih yang Ko ajak? Maksudnya dalam perjalanan itu apakah langsung mulus? Karena ini kan sesuatu yang baru. Apa yang terjadi Ko perjalanan dalam setahun pertama Ko bergabung itu? Apa yang terjadi? Oke. Saya simple. Jadi pertama kali yang waktu saya gabung, ya kan, saya langsung bagi, karena ini kan sistemnya 2 jalur ya. Jadi saya bagi. Yang sebelah kanan itu teman dan orang-orang di sekitar saya, lingkungan saya. Yang sebelah kiri itu saya kasih family. Saya seperti itu. Gitu ya. Wow. Bagi saya coba ke ring 1 dulu. Jadi ke ring 1 family dulu. Nah, ketika family semua udah dapat, saya menggali ke ring 2. Ring kedua yaitu temannya dari family. Nah, lalu ke dalam ring 3. Ring 3 itu adalah temannya family, punya family lagi. Sehingga konsep itu akan terus berkembang. Iya, berarti Ko menggali kedalaman ya Ko ya, maksudnya betul. Koneksi dari mereka ya.
Tapi Nah, start kita mulai 30-an dari sponsor langsung kebut. Iya, berarti kau dibantori langsung oleh Ko Budi begitu ya, kok? Biasanya Ya, kalau ngomong Budi 30 Darwis luar biasa. luar biasa. Nah, kok biasanya kan gini, orang mengatakan, aduh saya mau mencari 30 aja, ngomong ke 20 aja nggak goal loh. Apa sih salahnya? Nah, apa yang dikatakan Ko Budi itu sewaktu misalnya, apalagi saudara kok, saya aja nggak gampang mengajak saudara ya. Nah, apa sih yang dikatakan oleh Ko itu sehingga keluarga dulu mau bergabung? Oke, yang pasti keluarga itu memang rata-rata, kebetulan saat ini keluarga itu memang rata-rata percaya gitu sama saya. Oh gitu ya. Jadi pada waktu mulainya saya ke orang tua saya, ke ibu saya, oke, lalu ke kakak-kakak saya. Nah, sampai satu momen baru ke Kubing. Kubing itu adalah paman saya. Oh gitu ya. Jadi ketika saya dapat Kubing, Heeh. relasinya Kubing itu besar. Gitu. Nah, Wow. jadi ketika relasi Kubing besar, nah saat itu saya berkembang. Nah, Jovi Reza itu ada di dalam relasinya Kubing. Tapi Kubing untuk itu dapetin kok, Kubing ini maaf. awalnya nggak gampang. Oke, itu adalah pamannya kok. Hmm. Dia banyak relasi dari bisnis apa? Apakah dia sebelumnya juga di network marketing atau gimana? Ya, sebelumnya memang dia ada di network marketing. Oke, apa yang membuat Ko Kubing itu yakin untuk bergabung? Apa yang dikatakan Ko Budi itu kepada Ko Kubing? Oke, jadi ini konsepnya lucu nih. Kubing itu nggak masuk sama saya. Jadi Kubing itu nggak masuk sama saya. Jadi dalam dunia network marketing ini saya baru paham ternyata kita nggak harus selalu superpower. Jadi ketika kita nggak bisa jalan lurus, kita belok, ambil jalan kanan, jalan kiri, supaya sampai juga akhirnya kita modelnya setengah lingkaran seperti itu. Jadi di dalam network marketing ini banyak cara. Nah, Kubing itu saya tahu potensi. Saya tahu dalam segi bisnis kita tahu itu potensi. Tetapi Kubing saya dekatkan mental, nggak bisa, nggak masuk. Lalu Koardian dekatkan juga. Saya muter tarik Koardian. Koardian tidak masuk juga. Lalu saya berpikir untuk mendapatkan Kubing ini siapa saya perlu siapa untuk bisa saya mendapatkan Kubing. Akhirnya setelah saya analisa itu nggak langsung ya Ci ya. Jadi perlu waktu beberapa bulan. Sampai saya tahu momen ternyata Kubing itu dekat sama koko saya, koko kandung saya. Tapi koko kandung saya tadinya kan nggak mau serius di AFC, nggak mau jalan gitu, memang nggak mau jalan, dia cuma sebagai user. Akhirnya saya dekatkan koko saya buka mindset-nya, dan akhirnya koko saya mau ngomong ke Kubing. Singkat cerita, begitu saya ngomong ke Kubing, ada chemistry antara mereka, dan Kubing akhirnya join. Pada waktu Kubing join melalui koko saya, toh Kubing juga downline saya, gitu loh. Jadinya. Oke, itu satu hal ya kok, karena banyak sekali orang yang bertanya, Ci, ini ngomong gini-gini, belum juga mau bergabung. Saya sampai udah ngomong sekian-sekian, berarti kalau kita pintu satu tidak goal, ya, terus bekerja sama itu penting sekali ya dengan keluarga. Misalnya Koardian dicoba juga nggak goal, tidak juga menyerah, akhirnya pinter ya, maksudnya smart, berpikir siapa yang dekat ya, berarti ini adalah bisnis kepercayaan, orang bergabung karena percaya kepada seseorang ya. Walaupun keluarga, paman Ko Budi belum percaya, harus dengan kakak Ko Budi yang bisa masuk seperti gitu ya, Ko? Iya. Dan itu butuh beberapa bulan. Karena orang maunya instan, saya ketawa aja. Saya udah gini-gini. Lah, tidak mungkin instan ya. Berarti Ko Budi udah mencoba berbulan-bulan, akhirnya dia baru mau seperti gitu ya? Iya. Di bulan ke-7. Jadi setelah 6 bulan, saya pun setelah 6 bulan juga sempat ada up and down di situ. Oke, berarti itu pentingnya bersabar ya, Ko. Saya lihat tuh Ko sabar ya, Ko tahu apa yang Ko inginkan seperti gitu ya. Ko tahu bahwa koneksinya besar kalau udah bergabung. Jadi kalau mengajak seseorang itu memang butuh kesabaran dan juga pantang menyerah seperti gitu ya, Ko. Betul, harus seperti itu. Iya. Dan poin kita juga harus kuat ya, karena waktu itu saya sempat hampir menyerah di bulan ke-6. Lalu bulan ke-7 saya terus fight. Kenapa? Karena saya nggak nemu alasan lain kenapa saya harus ninggalin AFC. Karena kalau misalkan saya ninggalin AFC untuk perusahaan saat ini dengan perusahaan dan kualitas produk seperti ini, nggak nemu saya perusahaan yang lebih baik dari AFC. Jadi kita udah di perusahaan yang tepat, udah saya jalan terus gitu. Nah, dengar nih teman-teman ya. Jadi banyak orang nih kok ini apa ini perusahaan ini baru 3 tahun ya. Banyak sekali ini itu ya. Jadi memang itu kita butuh apa pemimpin berjiwa besar yang langsung melihat, langsung tahu kok ya. Jadi
itu simpel sekali. Saya pun seperti begitu, melihatnya udah tahu seperti gitu. Jadi nggak perlu banyak analisa, ragu gitu ya. Keraguan itu justru menghalangi Eko. Terus apa yang terjadi Ko? Boleh saya tahu selama dari November sampai sekarang, direct sponsor Ko itu ada berapa? Oke, 38. Wow, dengarkan teman-teman. Berarti kalau dibilang hanya 38 direct sponsor dan menjadi Bushido dengan dua sisi yang orang-orang kuatnya dahsyat, berarti follow up Ko Budi itu begitu luar biasa, benar kok? Karena Ko Budi Darwin itu mensponsori 51 orang. Ya, Ko Budi Setiawan hanya mensponsori 38 loh, benar nggak? Nah, luar biasa Eko. Jadi dari 38 orang itu boleh saya tahu nggak berapa orang yang jadi kok? Jadi dari 38 orang itu saat ini ada beberapa orang, nggak banyak. Kurang lebih yang saya langsung rekrut ya, itu satu orang yang jadi. Yang Kobing? Yang bukan, Kobing kan koko saya yang ngerekrut. Oh iya, oke. Jadi langsung direct sponsor saya itu. Dari 38 yang satu yang bergerak kok? Cuma satu. Wow. Gitu. Jadi dari 38 cuma satu, tetapi dari satu itu kan ada yang namanya kan ke bawah-bawahnya lagi kan. Nah, mereka itu yang boom, mutiaranya terjadi di situ. Wow, jadi kadang-kadang kita nggak tahu ya dalam bisnis ini, kita nggak harus kita direct terus abis itu tiba-tiba terjadi, nggak tentu. Kadang-kadang kita direct, yang direct tersebut belum tentu jalan. Iya. Tapi dari direct tersebut punya cicit, punya cucu, baru dia jalan. Jadi kadang-kadang mutiara itu ada di dalam, itu betul, nggak langsung. Jadi makanya kalau kita baru sekali, 2 kali direct terus tiba-tiba nggak jadi, jangan kecewa. Karena kita nggak tahu, kita harus tetap gali kedalaman, karena di dalam kedalaman itu terjadi yang namanya berkembang begitu, meledak di dalamnya gitu. Kalau saya bilang seperti orang meledak, nah itu di dalamnya itu, begitu. Iya. I see. Jadi memang bisnis ini luar biasa. Bisnis ini luar biasa karena bisnis ini tak terbatas loh, Ci, kedalamannya, Ci. Betul. Jadi Ya. kedalaman berapapun, selama itu di sebelah kita, sisi kita, baik itu kanan atau kiri, dia kan sekalinya tuh boom meledak, itu sudah meledak. Betul. Dan nggak perlu banyak untuk meledak tuh, butuh satu orang yang meledak, itu bisa jadi satu jadi puluhan ribu orang. Ya. Iya, betul. Jadi satu. Betul, Gitu. betul. Oke, jadi satu orang yang co-sponsori itu sekarang yang jadi serius itu siapa kok? Boleh tahu? Istri saya sendiri. Wah, bayangkan ya kok. Istri saya keluar dari kerjaan 14 tahun setelah saya. Dia melihat pertumbuhan saya. 38 orang, tetapi yang serius justru istri sendiri ya. Jadi ini adalah terbukti adalah bisnis keluarga ya, partner ya. Pas kebetulan karena spiritnya sama, tiap hari ketemu. Iya. Saya selalu kerja sama orang udah 14 tahun dan dia sangat nggak percaya bisnis seperti ini. Iya. Ketika dia lihat saya menghasilkan, mulai serius, dia ambil keputusan untuk resign. Wow. Berapa lama kemudian itu baru istriko resign? Sebelumnya itu background-nya di bidang apa? Apakah perusahaan yang sama? Enggak. Jadi dia itu dulu di IT. Oke, di IT kurang lebih 12 tahun di IT. Nah, 2 tahun terakhir, dia ikut di dalam company kita. Baru 2 tahun terakhir berarti. Oke. Sekarang apakah beliau juga sudah damyo atau apa? Rank beliau sudah di mana kok? Belum, baru menuju shogun. Wah, luar biasa sekali. Itu udah titik kedua berarti ya kok ya? Tapi istri sendiri. Memang waktu itu. Nggak masalah ya. Wah, itu luar biasa sekali. Iya. Karena waktu itu memang saya jujur nggak ada berpikiran untuk 3 titik seperti itu, Ci. Karena memang benar-benar saya nggak ada pengalaman kan di network marketing. Jadi saya mau fokus satu aja begitu dulu. Dan waktu itu Ko Budi Darwin juga memang nggak ngajarin 3 titik seperti itu langsung. Tapi lalu kemudian setelah udah jalan beberapa orang baru pasang di beberapa orang bawahnya seperti itu. Iya, betul. Waktu itu saya langsung prospek ke istri, oke, ya udah aku coba nih pasangin begitu. Tapi waktu itu dia masih belum gerak. Sampai satu momen ketika dia udah melihat saya serius di bisnis ini, dia baru ambil keputusan untuk serius. Nah, caranya Pak Budi Darwin itu yang 3-6 bulan 100 juta yang bangun kaki luar, kiri, dan kanan itu terjadi. Jadi pada waktu istri saya fokus, dalam 5 bulan dia mencapai income 100 juta per bulan pertamanya.
Berarti itu rumusnya di Kobudi itu tinggal dilakukan ya. Saya juga Tidak begitu ya, Ko ya. Betul. Berarti memang rumusnya itu sudah terbukti karena memang Kobu itu IT dia menghitung sama berarti seperti sistem komputer programming itu ya. A sama dengan B akhirnya sama dengan begini. Itu rumusnya di AFC itu pasti berjalan. Begitu ya, Ko ya. Yang penting kerja dan tidak menyerah. Nah, Ko, boleh saya tanya tuh dari 38 orang itu berarti yang Ko ajak itu rata-rata adalah keluarga dan bisnis partner atau siapa aja yang Ko ajak? Oke, keluarga, teman, Teman. ada juga sudah ya keluarga dan teman. Temannya teman dekat. Teman dekat ya. Sampai hari ini 38 orang itu selain istri Ko apakah masih eksis atau ada yang drop? Ada eksis, tapi lebih ke arah user yang tapi usernya rutin banget. Rutin ya. Nah, Ya. itu yang gini loh, kok rutin banget itu kan berarti mereka selalu order nih. Ya, pertanyaan saya itu rutin banget seperti apa? Karena kalau saya tahu tuh member biasa ya yang pecinta produk, kalau dia hanya beli-beli tidak melakukan bisnis, berarti kan 1 tahun udah drop out. Nah, ini rutin banget, maksudnya bagaimana caranya kok memfollow up, membangun hubungan dengan mereka. Coba, jadi yang lainnya ini yang belajar itu mereka paham, oh ini caranya kita mempertahankan membernya jangka panjang walaupun belum serius di bisnis. Oke, yang pasti mereka cocok sama produknya itu dulu. Ya. Kedua, yang mereka itu udah ada bisnis di luar AFC, jadi mereka memang punya mumpuni untuk membeli produk AFC. Nah, saya selalu targetkan untuk hasil terbaik itu adalah 6 bulan pertama. Jadi setelah 6 bulan, mereka akan feedback lagi ke badan mereka, apakah mereka butuh. Nah, rata-rata setelah 6 bulan mereka maintenance setelah itu. Tapi karena mereka udah biasa minum dan mereka cocok sama produknya, maka ketika itu habis, mereka akan konsumsi terus. Dan ketika mereka konsumsi kan mereka bikin di bawahnya jaringan mereka sendiri kan. Iya. Yang mereka pakai sendiri kan. Nah, mereka dapat bonus dan masa expirednya itu bertambah. Nah, kalau misalkan sampai masa expirednya pun itu habis, tentu mereka akan perpanjang expirednya karena mereka memang cocok produknya. Gitu. Tapi bukan mereka untuk cocok. Jadi gini, user tapi juga mereka ada sharing, nggak user sendiri aja. Karena tapi mereka nggak fokus di sini, maksudnya nggak fokus benar-benar jalanin sampai kayak kita gitu loh. Jadi mereka user yang ketika mereka konsumsi mereka cocok, mereka cerita ke teman-temannya. Contohnya kayak papa saya nggak jalanin bisnisnya sampai detail gimana, tapi papa saya punya user-user yang papa saya udah cerita, udah sharing. Nah, dari user yang papa saya ceritain itu, papa saya itu 1 bulan tuh kurang lebih dapat 13 sampai 18 juta rutin tiap bulan. Wow, lumayan ya kok. Iya, padahal papa saya 72 tahun dan nggak pernah mikirin jaringan seperti itu. Tapi ada beberapa user yang mereka memang udah bentuk. Dan kalau mereka top up selalu diamond seperti itu. Iya. Kok boleh tanya nggak, ini berarti kok kalau saya dengar ini yang direct response itu rata-rata mungkin 80% lebih itu semuanya user ya. Tapi mereka karena hasil produk menurutku 6 bulan itu pastikan seperti yang sudah di-sharingkan bahwa optimal hasil produk dari AFC itu 6 bulan ya. Perlu konsisten 6 bulan dan ternyata 6 bulan itu benar-benar mereka mempertahankan akhirnya menjadi maintenance. Itu yang penting, maintenance. Nah, apakah kok banyak sekali dari grup Ko itu punya konsumen luar negeri gitu? Apakah cuma lokal saja? Ada beberapa yang konsumen luar negeri. Mereka apakah menjalankan bisnis juga atau cuma dikirim-kirim aja? Bisnis juga. Jadi mereka orang Indonesia yang tinggal di luar negeri tapi punya rekening bank di Indonesia dan KTP di Indonesia. Jadi mereka tetap sharing, nanti kita bantu kirim. Oke, siap Ko. Jadi kemarin kan dulunya saya pernah dengar bahwa Ko Ardian kan punya saudara yang di Kanada yang sekarang Damyo menuju ke Pusido. Itu juga under Ko atau under siapa? Oke, itu Ko Ardian, undernya adalah under Ko Ardian kan Ci Anita. Ya. Ci Anita sebelah kirinya Ci Anita itu saya, sebelah kanannya Ci Anita itu adalah yang di Kanada itu. Wow. Berarti beliau lah berarti yang di Kanada, tetapi apakah bisnisnya dia beliau ke Damyo itu melalui Kanada atau melalui Indonesia kok? Melalui Indonesia. Oke. Berarti dia lebih condong maksudnya prospecting orang Indonesia seperti gitu ya? Ya, Indonesia masih luas, Ci. Indonesia 8.000 kan, poinnya masih banyak. Benar. Dan 1 orang itu
bukan punya satu titik, lebih dari satu titik. Anggap 50%-nya real people-nya, orang sebenarnya itu 400.000 orang aja. Nah, 400.000 Betul. orang, anggap di Indonesia nggak usah 270 juta. Anggap yang punya uang 3.300.000 saat ini, itu anggap 20%. Berarti 20% 54 dari juta. 270 juta ya. Ya, itu perlu modal 3.300.000 sampai 3.400.000 dong. Anggap 20%-nya orang Indonesia yang punya duit segitu. Modal paling minim. Toh 54 juta orang. Nah, 54 juta orang itu kita real people kita baru 400.000. Artinya belum ada 1%-nya. Tuh, Jadi dengerin kita tuh. uang 99% dari 20% rakyat Indonesia. Jadi masih Betul. besar. 99%. Iya. Betul. Jadi kebanyakan orang suka melihatnya short term, belum apa-apa. Kok saya juga tadi membaca Pak Niko sering posting ya, dikit-dikit menyerah begitu ya. Saya ketawa-ketawa tadi Ko Budi Darwin kan juga telepon. Saya bilang, iya kok, saya nggak ngerti kenapa ini orang belum apa-apa mikirnya pendek banget, betul ya? Harusnya seperti Ko Budi. Nah ini orang sukses ini selalu apa? Berpikir, wow, pangsanya masih luas ya. Jadi kita sampai udah disegmentasi ini dari 1 juta itu sebenarnya hanya 20% yang nyata, betul ya? Berarti pangsanya masih luas banget. Ya, jadi saya juga yang 20 tahun. Jadi saya selalu berpikir, wah, ya ini masih ketawa-ketawa aja, masih harus lalui 20 tahun ya, bakal besar banget ya. Jadi yang tinggal jangan menyerah Ko ya. Iya Ko, dong. terus itu boleh tanya nggak, misalnya di timnya Ko itu, mereka apakah leader-leader yang memang sudah self-made, ada rata-rata yang bertumbuh itu adalah orang yang berpengalaman network marketing sebelumnya atau tidak? Oke. Sebagian besar ada yang pengalaman seperti itu, yang bertumbuh, tapi ada juga yang enggak. Jadi ada juga yang dia pernah coba di network marketing yang lain gagal, tapi di sini malah berhasil. Tapi ada juga yang benar-benar bukan. Jadi pengusaha jualan franchise, pengusaha franchise itu saya tahu persis dari saya. Jadi tahu dari nol karena saya tahu masa-masa dia tuh habisnya gitu loh. Nah, mulai dari nol, nggak ada pengalaman, tapi karena kegigihan berhasil juga. Sekarang udah samurai. Tiap hari rata-rata 3-4 juta income-nya. Wow. Sebulan 100 juta, ya kan? Iya. Jadi di bisnis ini luar biasa. Betul. Kok terus itu misalnya dalam organisasi Kok itu sudah berapa puluh ribu orang? Jangan-jangan udah berapa ratus ribu? Oke, kurang lebih 70.000 orang. Belum. Wow, banyak ya Kok ya? Tuh rata-rata itu segmentasinya Kok lebih banyak anak milenial, saya dengar dari Ko Budi atau gimana? Sorry, gimana sih? Lebih banyak anak milenial, apakah seimbang banyak anak-anak muda atau bagaimana Kok? Segmennya memang banyak sekarang di milenial, di kuat milenial juga banyak. Tapi tetap orang-orang yang menengah ke atas itu yang udah dewasa juga nggak kalah kencengnya gitu. Tapi memang anak milenial itu luar biasa memang karena dia kenceng dari bisnisnya ya. Jadi kalau sharing ke arah bisnis. Sehingga sehingga anak-anak milenial itu tepat sekali membaur karena apalagi didukung dengan teknologi Zoom ya saat ini ya, itu luar biasa. Apa Kok ikutin mereka terus atau mereka mandiri sendiri Kok? Sekarang mereka udah mandiri. Jadi bergerak-gerak sendiri ya? Bergerak sendiri ya. Mereka duplikasi dari dia punya grup. Jadi dari grup itu setiap hari yang para leadernya itu menyapa di dalam grupnya mereka, melakukan Zoom itu hampir setiap hari dan mereka membagi ke dalam beberapa segmen. Jadi kalau misalkan dari grup WA mereka ada 5 leader, ya jadi 5 leader itu melakukan Zoom. Tapi dari 5 leader itu berkembang sampai sekarang 20-an leader, ya 20-an leader itu tetap melakukan Zoom. Jadi makin lama makin banyak begitu. Dan dilakukan. Artinya Kok tetap, maksudnya ada di setiap grup mereka gitu Kok? Ada sebagian, tapi sebagian udah enggak. Jadi ada yang mereka invite, ada yang enggak. Jadi yang di inti aja yang di atas tadi yang bawah-bawah udah enggak. Oh gitu ya. Jadi Kok lebih fokus berbicara kepada tim inti seperti gitu ya? Ya. Nah, karena kan Kok banyak cukup ada beberapa yang selalu mengatakan, kenapa ya, maksudnya gini, merasa, kenapa ya saya nggak di-invite, kenapa ya saya nggak diberitahu? Lah, biarkan mereka independen seperti gitu ya Kok. Ya. Lebih bagus lagi. Mereka menjadi leader dari dia punya grup sendiri, mereka ada tanggung jawab gitu loh. Kalau misalkan ya kalau kita ada juga kita lebih ke arah pasif, maksudnya
mereka punya tim, mereka yang leader. Tapi kalau misalkan di luar di tim inti, ya kitanya yang aktif seperti itu. Jadi tim Biarkan intinya kok berarti lebih komunikasi kepada coding gitu ya, terus kepada apa yang dari direct sponsor langsung, baru mereka sudah bertumbuh-tumbuh ya, sendiri seperti itu. ya. Tapi kalau misalkan udah ada yang tim founder tim sendiri, kayak misalkan AFC Sultan, kayak misalkan Next Gen, ya itu kita juga deket gitu loh. Maksudnya founder mereka lebih dekat karena mereka kan pemimpin timnya, pemimpin leadernya. Iya kok. Nah, komunikasi juga lumayan sering. Iya, terus yang kau hadapi di lapangan itu kendala-kendala apa saja misalnya yang kau hadapi, bisa sharing nggak kok? Dalam pertumbuhan Waktu di itu? awal atau gimana? Iya. Waktu di awal. Ya, kendalanya adalah penolakan. Ya kan, penolakan, dan orang saat itu masih belum tahu AFC, nggak kayak sekarang ya, AFC udah besar. Testimoni waktu itu juga belum banyak, belum ada boleh dibilang, karena testimoni itu lahir dari kita kan, yang kita sebagai member. Nah, jadi yang benar-benar waktu itu di awal-awal yang kita bangun itu, yang kita share ke orang itu adalah paten fungsi. Itu andalan kita, dan dokter juga waktu itu masih belum banyak. Jadi kita konteksnya saya dekatnya sama dokter Luigi kan, jadi sering tuh pakai dokter Luigi, maksudnya minta bantuan dokter Luigi juga, karena memang baru-baru awal-awal. Kalau sekarang udah banyak, kita cek di YouTube. Iya. Ini udah banyak banget. Iya. Terus pertanyaan saya, kau ngomong ke berapa orang, misalnya gini, udah prospekin berapa orang, baru rasionya berapa? Misalnya 10 hanya 1 yang mau, berapa? Seperti gitu kok. Banyak juga lu, Ci, ditolak, Ci. Jadi Nah, mereka mau tanya, soalnya mereka berpikir udah end of the world gitu ya. Ngomong ke berapa orang baru jadi kok. saya itu ada 30:1 kali, Ci. Wah, luar biasa. Di luar keluarga ya, di luar keluarga ya. 30 baru 1 yang jadi ya kok. Jadi Di yang luar di sana keluarga itu ya. merasa Teman-teman itu susah. Awal-awal mereka nggak percaya. Apalagi saya juga kan belum ada background MLM. Jadi ya selalu kepetok. Tapi ada juga yang nolak saya itu, next gabung juga ada seperti itu. Jadi yang awal nolak tuh selalu gabung tuh juga ada. Jadi memang kita kan, saya nggak ada pengalaman. Jadi begitu dapat, saya semangat, saya cita-cita. Tapi ternyata mungkin cara saya salah. Jadi saya belajar. Iya. Nama istri kau siapa kok? Maaf kurang sopan nih, sampai sekarang nggak tahu. Kenapa? Nama istri kau siapa? Santi. Santi, oh Cisanti. Ya, Santi. Oke. Luar biasa ya. Jadi belajar hanya dari Ko Budi Darwin, Ci. Jadi Ko Budi Darwin, tiap prospek orang tuh saya rekam. Gitu direkam dulu ya kok, cara dia bicara berarti? Iya. Dari cara bicaranya Ko Budi Darwin, saya pelajari gitu loh. Saya lagi makan, saya dengerin. Lagi nonton, saya lagi duduk, saya dengerin. Pokoknya saya pelajari sampai saya bisa ngomong kayak seperti yang Ko Budi Darwin ngomong. Nah, dengerin tuh, ada orang yang mau tiba-tiba langsung terbang ya kok. Ya kita harus belajar dulu mendengar ya, mendengar cara bicaranya, ulang-ulangi lagi sampai bisa seperti gitu ya. Berbarengan sambil action. Tapi ya kalau sampai ditolak, kita kan lama-lama kita belajar dari penolakan. Kenapa nih ditolak? Oh, mungkin aku salah ngomongin di sini. Oh, aku salah ngomongin di sini. Belajar. Next kita betulin sesuatunya itu. Wow, saya tambah mendengar, tambah bersemangat. Karena nanti kalau di lapangan, Ci, yang ditemuin pertanyaannya seputar itu aja. Ya, apalagi orang itu aja ya berarti ya. Seputar itu aja. Jadi ketika kita sudah belajar, lama-lama pasti bisa nguasain. Jadi lama-lama kita bisa menjawab. Karena penting tuh, kalau misalkan kita prospek itu harus bisa jawab. Jangan sampai pas ditanya kita nggak bisa jawab. Betul. Jadi sebenarnya, jadi Ko Budi kan saya tahu karena memang sering-sering mendengar itu aja yang diomongin ya kok. Jadi kau hafal semuanya kan? Rata-rata itu aja. Nah, jadi rumusnya berarti untuk sukses hafal nih mentor kita, bener nggak? Bagi rekaman itu sebenarnya Ko Budi sering ngomong, tapi makanya saya bilang itu kebanyakan orang duduknya berbaring, ya bener nggak? Setengah-setengah tidur, golek-golek, akhirnya dia udah dengar pun sepertinya nggak dengar, tapi kok berekam ya, jadi itu diulang-ulangi, dengar lagi seperti begitu. Ya. Nah, berapa orang yang kok berhasil untuk duplikasi sendiri kok selain istri kok? Berarti istri kok yang benar-benar partner sama kok. Jadi apakah ada bagi tugas kok? Misalnya istri tugasnya ini, kok kekuatannya di mana, istri kekuatannya di mana? Ada, tentu. Kan sekarang lagi waktu bangun, teman-teman kan linknya teman-teman istri ya teman-teman saya juga kan ya. Jadi kita bagi. Kalau saya lebih ke arah kekuatannya di ngomong, karena saya belajar akhirnya saya bisa ngomong. Nah, istri lebih ke arah
bagian sistem dia. Sistem. Dia bantu Maksudnya saya. input-input gitu kok. Input saya bisa, tapi istri juga kadang lebih cepat. Jadi ketika misalkan lagi waktu itu awal-awal kan banyak inputan kan, istri ikut bantu juga. Oh, wow. Jadi Luar biasa jadi sekali. kerjasama seperti itu. Cuman kalau udah bagian Memang harus kerjasama berarti ya. betul, harus kerjasama. Kerjasama. Jadi ketika kita kerjasama tuh, kenapa penting suami istri? Jadi ketika satu lagi lemes, satu lagi itu bisa nguatin. Betul, Gitu. betul. Jadi kalau Luar misalkan kita suami istri lebih baik lagi. Iya. Wow. Teman-teman, siapa yang bersemangat nih? Nah, jadi kita ini adalah sesinya, kita mau tes ya, apakah mendengar ya. Saya kembalikan dulu ke Dani, karena kita mau bagi-bagi hadiah. Kita ngetes dulu yang mendengar ini benar-benar menyimak nggak apa yang disampaikan Ko Budi Setiawan. Silakan Dani. Oke. Kak Budi. Kita break sebentar, habis itu kita lanjut lagi interview Ko Budi. Ya, boleh. Kita sudah hampir 1,5 jam nih ya, Fala ya, sampai 8:30 nih Ceni ya. Saya perhatikan dari tadi memang semua panteng on cam ya. Ada beberapa yang sudah saya catat nama-namanya nih pokoknya hari ini. Nah, teman-teman semua ya, tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Ceni untuk Ko Budi ya. Jadi yang di last minute tadi nih, nah nanti di chat ya, teman-teman mau hadiah nggak? Coba di chat deh. Mau, semua mau. Kalau hadiah semua langsung loh on cam loh. Yang on cam, yang tidak on cam itu ya tidak dapat hadiah loh. Jadi bagusnya kameranya on sampai terakhir ya teman-teman, menyimak. Enggak mungkin kita kasih hadiah orang yang tidak tampil. Nah, ya betul. Dari tadi saya perhatikan Ceni banyak juga ternyata loh yang karena Ceni bilangnya begitu harus on. Oh beneran on cam semua loh dari tadi. Luar biasa loh ya. Nah pertanyaannya nih ya Ceni. Tadi Ceni kan sudah bertanya sama Ko Budi nih ya teman-teman ya. Tolong dicatat di situ nanti di chat ya, di chat langsung jawabannya. Pertanyaannya gini, tadi Ceni kan tanya sama Ko Budi ya. Karena ini adalah harus ada kerjasama dengan istri, benar nggak ya? Karena ini harus saling support. Jadi memang tidak hanya sendiri. Kalau yang belum punya istri, nah atau yang belum punya suami, ajaklah pacarnya, ajaklah saudaranya, biar ada pasangan. Jadi saling support. Nah tadi Ko Budi sudah kasih bocoran ya. Jadi kalau strateginya Ko Budi apa sih gitu ya? Istri itu Ko Budi mengerjakan apa? Nah, tadi ada strateginya di situ. Silakan teman-teman di chat dari sekarang. Wah, berarti semuanya pada nyimak nih, Ceni, Ko Budi. Wah, keren. Oke. Berarti kita milih yang mana nih? Milih yang mana? Semuanya pada keren-keren. Nah, kita lihat Ceni di atas yang paling atas benarkah? Kita lihat nih ya. Sebentar, saya lihat. Oke. Pertanyaan tadi mana? Udah di stop teman-teman. Luar biasa loh, masih wae. Sabar ya, masih banyak pokoknya hadiahnya keren loh. Salah satunya tadi Ceni udah ngasih tahu belum ya? Akan ada kaos Bushido ya, benar nggak sih Ceni? Iya, kaos Bushido. Saya mau dong, host nggak ada ya MC ya? Ada nanti ada. Acik, istri. Nah ini ada nih ya. Istri bagian sistem cuma satu doang. Kan tadi istri dan suami ya, sebentar dari atas. Oke, istri lebih sistem. Kita lihat Jimmy. Kok Jimmy bukan nih? Istri sistem, Ko Budi bicara. Siapa yang jawab? Jimmy. Kok Jimmy tuh yang angkat tangan? Jimmy yang mana nih? Kalau Jimmy Damio gak batal. Kalau Jimmy Damio nggak boleh. Yang pemula aja. Si Edi. Padahal aku perhatikan dari tadi kok Jimmy mana loh. Enggak, tapi Jimmy mukanya nggak tampil loh. Nggak tampil nggak dapat ya.
Nah, kita hanya fokus orang yang mukanya nyitam. Oh ya, ini Jimmy yang beda. Itu bukan kok Jimmy Damio, Ci Eni. Oke. Ini Lulus. Jadi Ci Eni ini kok Jimmy yang di belakangnya ada rak buku-buku tuh sepertinya di sana. Oke. Kalau begitu lulus nggak? Kok Budi ini oke nggak pemenangnya? Ya, Jenny. Pemenangnya Ko Jimmy ini. Iya, jadi tadi jawaban dari Ko Jimmy, istri bagian sistem, Ko Budi itu bagian bicara katanya. Oke. Betul. Iya. Berarti yang ini memenangi apa ya, T-shirt Legend AFC ya. Wow. Oke, dicatat tadi nomor WA saya, Ko Jimmy udah ya, udah hafal ya. Size-nya apa tak diberitahu. Oke. Adakah pertanyaan sebelum kita lanjut? Ayo mau bertanya silakan bertanya. Ya. Dani mohon bantuan untuk membaca. Ada pertanyaan? Ada pertanyaannya tadi di awal kayaknya tuh ya. Ya, coba. Ada di awal, sebentar saya lihat dulu. Aduh, lihat dulu sebentar ke atas. Nanjak. Mana ya? Bentar, mau masih banyak. Nah, nih dari bisnis nggak tahu nih siapa namanya nih ya. Jadi tadi ada yang minta rekamannya dong saat prospek kan kayak gitu ya. Nah, ada di bawahnya lagi ada gini, orang yang sudah di prospek kita salah ngomong, kita prospek ulang nggak kok? Kalau iya caranya gimana memperbaikinya? Oke. Pertanyaannya itu. Iya, kalau misalkan salah prospek, ya kasih tahu suatu saat nanti ketemuin, kasih tahu lagi. Oh ternyata ya. Nyatanya memang kemarin saya bukan begitu. Kalau biasa saya ngomong, tapi saya nggak langsung seperti itu. Tapi kasih jeda di jaraknya, nggak langsung ya. Jangan langsung begitu salah, langsung ini tunggu beberapa hari begitu. Jangan langsung. Nah, jadi ada kalanya begini. Kalau misalkan kita masih baru belajar, saya waktu itu juga pernah salah. Tapi habis itu, kalau misalkan kita masih baru dan kita tahu nih lawan-lawannya kita kemungkinan berat, biasanya saya minta tolong upline yang bantuin saya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bisa handle, yakin, ya maju. Oke. Gitu. Baik, itu ya sudah pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Ko Budi ya. Dari Semut Rainbow Esther ya. Punya target market dan persiapan bimbing yang balance atau terserah yang menggeliat gerak baru di intil in. Apa tuh di intil in? Ya. Pertanyaannya gitu kok. Diikutin katanya. Oh gitu, oke. Punya target market dan persiapan bimbing yang balance atau terserah yang menggeliat gerak baru diintilin gitu loh. Oh, oke. Oke, nah jadi ya kalau misalkan begitu dia join, begitu misalkan kita prospek dia closing, kita closing dan dia join, nah kita lihat kalau misalkan orang yang mau gerak tuh kan kelihatan. Nah, ketika ada downline kita mau gerak, ada kelihatan, ya kan? Nah, kita tuh bimbing dulu. Karena takutnya dia begitu dia semangat dia salah gerak, akhirnya nanti malah dia mental nggak jadi apa-apa. Jadi dia down begitu. Nah, kita bimbing. Jadi kita temenin sampai kira-kira dia bisa menguasai. Jadi kelihatan kok orang yang mau jalan atau enggak tuh kelihatan. Jadi kelihatan tuh orang yang kira-kira oh ini user. Nggak apa-apa, user pun kita terima. Jadi dalam satu tim kita itu kita nggak mungkin menghadapi 100% jalan semua, tuh nggak mungkin. Benar. Mungkin yang jalan itu paling 5-10%, bahkan cuma 5% mungkin yang jalan. Sisanya itu user. Justru kekuatan bisnis ini adalah ketika memang nanti seluruh Indonesia udah pada join gitu, nggak bisa orang katakanlah seperti itu. Bisnis ini tetap masih bisa berjalan. Dari mana? Dari kekuatan ya user itu yang mereka udah cocok, mereka konsumsi terus. Maka akan tercipta omset baru. Nah, 95% katakanlah mereka yang user, mereka itu menopang 5% yang networker. Jadi ketika mereka networker mau jalanin, nah mereka itu dari punya jaringan itu biasanya ada 95% yang user dan 95% itu yang repeat terus ya akhirnya menghasilkan omset dan networker kita tetap jalan. Jadi jangan khawatir kalau misalkan tiba-tiba udah habis nggak bisa masukin siapa-siapa lagi.
Nah, ketika misalkan sudah habis, ya produk kita kan bagus dan tetap berjalan. Nah, omset akan terus ada gitu. Nah, masalahnya kalau misalkan produknya nggak bagus, repeat order nggak ada, cuma networker doang, begitu nanti tiba-tiba barang yang nggak repeat order, itu yang malah bahaya. Akhirnya ketika semuanya sudah masuk, nggak ada orang lagi, ya selesai. Tapi kan produk kita nggak seperti itu. Untungnya produk kita tuh produk farmasi yang bagus. Iya. Dan efeknya tuh banyak dirasakan baik oleh semua banyak orang gitu sampai hari ini. Jadi ada member saya yang 3 tahun yang lalu beli sampai hari ini tetap masih beli. Artinya mereka banyak juga yang cocok. Gitu. Oke. Ya, tapi Next ketika kita question. tahu ada yang mau jalan, kita bimbing. Sebisa apapun yang kita bantu, ya kita harus bantu. Oke. Gitu. Oke. Ada pertanyaan berikut? Dani, ada pertanyaan berikut? Mbak Daninya kayaknya nge-freeze deh, Ci. Siapa? Mbak Daninya lagi nge-freeze. Oh, freeze ya? Iya. Sebentar nih, aku lihat ini ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang baru ya? Iya, kayaknya cukup banyak pertanyaan nih. Oke. Mana yang lebih disarankan menurut pengalaman ketika kita input member, apakah meletakkan mereka secara teratur kiri dan kanan untuk membangun kedalaman pada salah satu sisi kedua kita. Nah, ini kita harus jalankan apa yang mentor kita ajarkan ya, yang Pak Budi Darwin ya. Jadi kita misalkan ada dapat 20 orang, kita bagi 10-10 dan kita bangun tuh kaki luar. Dari 10 kiri 10 kanan itu kita isi di kaki luar. Supaya apa? Supaya merangsang orang-orang yang di atasnya. Jadi misalkan kita level 1, kita ada siapapun yang join harus taruh di kaki luar sebelahnya. Terus. Nah, maka orang tersebut kita akan menciptakan aset bagi mereka. Ketika mereka sudah ada aset, kita akan lebih gampang untuk trigger mereka untuk jalankan bisnis ini. Karena mereka sudah lebih mudah karena mereka sebelahnya itu sudah ada tabungannya. Nah, mereka akan lebih terangsang untuk menjalankan bisnis ini. Nah, itu caranya Pak Budi Darwin itu kita pakai. Dan itu berhasil. Nah, pada menyimak belum? Itu tadi Ko Budi jelas sekali ya. Sebenarnya sederhana banget, follow the mentor. Ya, saya prinsip juga sama ya, ikutin apa yang Ko Budi ajarkan ya. Kalau kita menciptakan sendiri, makanya stuck di tengah-tengah ya. Ko Budi mengajarkan taruh di paling luar ya, Ko, kiri dan kanan. Ya, dan juga jangan kasih fokus ke pairing aja sebelah, itu akan habis ya. Jadi kalau udah satu kita memang harus kompak, taruh lagi. Makanya itu nanti nggak habis-habis dan juga tercipta gotong royong itu orang merasa saling membantu ya daripada hanya mikirin diri sendiri. Jadi kita memang rumusnya untuk sukses. Betul. Karena di sini nggak ada tuh di sini yang namanya Superman, nggak ada. Karena di sini nggak bakal bisa berjalan kalau dengan satu orang. Adanya superfood kok, Budi. Betul, setuju sekali. Soalnya kalau misalkan jalan satu orang, ya itu berarti kayak bisnis konvensional kita. Nah, saya juga ada member yang jalan dengan kekuatan dia sendiri. Sekarang akhirnya udah hilang. Padahal jago. Dia merekrut sampai 65 orang itu diamond semua. Wow. Tapi dia one man show. Dia tidak mengajarkan bisnisnya sampai karena mau belajar sendiri gitu loh. Dia merasa bisa sendiri ya. Kita jadi gimana ya? Pakai caranya dia sendiri sampai akhirnya toto mentok. Nah, karena apa? Karena dia tidak mengajarkan duplikasi yang baik gitu loh. Jadi dia merasa udah bisa sendiri. Kita udah ajarkan, tapi dia lakukan lagi yang menurut dia benar. Nah, akhirnya nggak terduplikasi ketika dia sudah capek, habis relasi, selesai. Jadi di sini nggak boleh one man show. Karena kalau one man show tuh banyak banget kerugiannya. Belum lagi kalau kita sakit, ya kan kita tidak bisa menjalankan bisnis ini. Misalkan kita jago di satu hari bisa jual 100 box, katakan seperti itu. Tapi ketika suatu saat kita lagi sakit, kita lagi apa, maka omset 100 box itu bisa hilang. Tapi kalau kita bangun sistem, bangun partner 100 orang, yang masing-masing tiap orang jualan 1 box aja. Kalau kitanya misalkan sakit, masih ada 99 orang yang menjual 1 box. Kita nggak kehilangan omset. Nah, bisnis seperti itu sangat cocok banget di dalam bisnis ini.
Jadi bisnis ini adalah bisnis yang memang kita harus bangun bersama-sama. Wow. Ini ada pertanyaan, ternyata ada ada Kobushido yang bertanya nih. Ya, pertanyaan beliau adalah Kobudi, closing statement apa yang presentase dealnya paling banyak? Nah, itu pertanyaannya. Closing statement apa yang persentasenya paling banyak untuk maksud itu statementnya, wah mantap pasti closing. Oke, saya selalu bilang seperti ini. Jadi saya bilang setelah saya udah jelaskan, mereka paham, saya biasanya tambahin satu sedikit. Saya cuma bilang, AFC ini perusahaan yang besar, perusahaan yang running terus. Jadi ada kita, nggak ada kita, perusahaan ini akan tetap running. Saya selalu bilang seperti itu. Ada kita, nggak ada kita, perusahaan ini akan tetap jalan. Jadi alangkah sedihnya kalau perusahaan ini total boom, kita nggak ada di dalamnya. Gitu. Dan saya selalu tambahin lagi, kesempatan itu sering banget datang. Kesempatan dalam hidup kita itu sering sekali kita dapetin. Kesempatan kecil, tapi jarang banget dapat kesempatan besar. Jadi kalau misalkan kita kenal satu perusahaan seperti ini, itu kesempatan besar menurut saya. Nah, kesempatan besar itu jarang dapat. Kalau misalkan kita lewatin, belum tentu dapat yang kedua kali. Jadi kalau misalkan kita tahu company ini bagus, bisnis sistemnya bagus, produknya bagus, ambil segera peluang ini. Ya. Aku presentasinya itu kan kebanyakan prospek itu apa yang kau bahas? Apakah presentasi begitu? Apakah aku lebih banyak menggali apa yang mereka butuhkan? Saya jarang ya textbook ya, jadi saya lebih ke arah ngobrol. Saya juga dengar keluhan dia butuhnya apa, ya kan, bisa masuk lewat produk atau bisa masuk lewat bisnis begitu. Kan nggak semua orang kita pukul ya harus lewat produk, harus lewat bisnis. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, jadi ngobrol begitu nanti, oke, kita tahu nih, kelihatannya dia lebih butuh bisnis. Kita masukin lewat bisnis. Kita ngomong apa adanya. Kita ngomong sharingin bisnisnya seperti ini. Ngomongin apa adanya. Kalau misalnya kita sudah dapat income, kita tunjukin kita dapat income seperti ini. Nah, kita tunjukin pola bisnis seperti ini untuk bisa dapetin 3 sampai 6 bulan 100 juta itu seperti apa. Gitu. Pernah juga saya dapat downline, dia itu pimpinan dari perusahaan leasing Jepang juga, sama. Jadi teman-teman gereja saya. Nah, akhirnya dia gabung. Dan dia mau menjalankan karena dia pengen dapat income seperti yang saya jelaskan, seperti itu. Nah, akhirnya ya mereka jalankan, dan lumayan, begitu. Bisa, tapi memang nggak seinstan yang langsung dipikir, langsung dapat nggak seperti itu, nggak textbook seperti itu. Jadi, bisnis ini mau kencang, nggak kencang itu sebenarnya tergantung kita. Seberapa kita siapin waktu, pikiran, curahin tenaga tuh buat bisnis ini. Benar kata aku Budi Darwin, kalau kita anggap bisnis ini biasa, bisnis ini sampingan, ya hasilnya sampingan. Tapi kalau kita anggap bisnis ini benar-benar satu-satunya, nggak ada bisnis ini, gue nggak bisa hidup. Nggak ada AFC, gue nggak makan. Nggak ada AFC, gue nggak tahu mesti ngapain. Nah, kalau kita sampai benar-benar seperti itu, kita fight mati-matian. Saya belum pernah lihat downline saya yang fight mati-matian itu nggak ada hasil. Belum pernah lihat. Kalau mau cari 20-30 juta sebulan di sini, merem. Kalau benar-benar fighting ya, merem. Karena bonus sponsor kita besar kok, pairing kita juga oke. Gitu loh. Tapi berarti belum mendapatkan hasil, belum fight mati-matian ya kok ya, setengah hati. Iya, atau mungkin fight-nya salah. Nah, makanya fight-nya salah, modal semangat doang, tapi ibarat tuh lari tanpa tujuan, nggak tahu tujuannya, pelangnya nggak lihat pelang, jadi ngebut aja, tapi nggak lihat pelang tujuannya. Jakarta Bogor, dia nggak lihat Bogor, nggak lihat pelang Bogor, lihatnya ke pelangnya ke Bekasi, yang nyasarnya ke Bekasi, tapi bukan berarti dia nggak jalan gitu loh. Jadi harus benar-benar selain semangat spirit fight, tapi juga harus ikutin rule nih, belajar yang benar gitu loh, pasti bisa. Dan saya lihat kalau orang yang ngikutin rule yang benar-benar fight, nggak ada tuh yang nggak ada buat income tuh nggak ada. Jadi bisnis ini fair. Tapi kalau sampai benar-benar boom, ya mungkin ada effort lebih ya. Tapi kalau
untuk cari income gitu loh, 10, 20, 30 sebulan, itu kalau orang yang fight mati-matian pasti dapat. Pasti dapat. Nah, mungkin tuh kita kerja, nawarin orang gigi, orang sekali gagal, 2 kali gagal, nggak sampai tolak semua tuh nggak mungkin. Saya dulu juga pernah jadi sales. Jadi sales itu kalau saya ke toko orang itu belum beli, besok saya samperin lagi. Nggak beli, besok saya samperin lagi. Saya deketin, saya ngobrol, hubungin. Disamperin kesekian kali, pasti order barang. Jadi, jangan pernah menyerah gitu loh. Oke, harus disamperin beberapa kali. Ini ada lagi pertanyaan kok. Saya baru terbaca. Cara prospek orang yang join di MLM lain gimana? Ya, kalau misalkan cara prospek, dia udah besar belum? Itunya, income-nya. Kalau income-nya udah besar, dia sudah nyaman banget, memang jujur agak sulit. Karena dia sudah comfort di zona nyaman dia. Sama seperti kita kalau misalkan yang udah posisinya tinggi di sini, Daimyo lah, Bushido. Nggak mungkin juga kita ditawarkan ke ini, kita harus realistis juga dalam bisnis ini. Kan tiap orang ada bagiannya masing-masing. Tapi kalau misalkan dia dari MLM lain, dan dia udah posisinya mulai turun, ya kan, bahkan sudah mulai sangat kecil, sudah bingung. Nah, kita bisa masuk. Nah, kita kasih tahu. Nah, perlu tuh kalau misalkan itu mau ajak kalau masih baru mau ajak upline yang sudah berhasil, itu bagus banget, boleh. Ajak, ya kan, buka mindset mereka, ya kan, kalau peluang di sini besar. Kalau misalkan kendaraan di sana 10 tahun baru sampai seperti yang diinginkan, di sini bisa loh 2-3 tahun kalau serius mencapai target yang kamu impikan. Seperti itu. Dan ternyata bisa juga tuh. Contohnya om saya, ya kan, untuk boosternya itu kan kok Budi Darwin yang bantu ngomong. Jadi kok Budi Darwin buka mindsetnya Kubing itu om saya, sehingga Kubing ngeklik. Akhirnya benar-benar full time di sini. Tadinya kan mereka, Kubing masih agak setengah-setengah, 50-50 begitu. Waktu awal-awal bergabung. Berarti perlu libatkan kalau seseorang yang memang sudah ada di MLM lain dan memang dia posisi cukup tinggi, kita harus libatkan mentor kita yang mungkin income-nya lebih tinggi lagi ya kok ya? Betul. Ya. Dan pasti ada dong member upline kita yang income-nya lebih tinggi, pasti ada. Iya. Tapi kalau misalkan dia sono udah the best banget, dia lagi puncak-puncaknya, ya berat. Mendingan coba fokus yang lain dulu gitu loh. Karena seperti kita juga kalau lagi fokusnya lagi di puncak-puncaknya, tiba-tiba ditawarin yang lain, kita juga nggak mungkin pindah kan gitu. Harus realistis juga. Oke, luar biasa sekali. Ini masih ada pertanyaan juga nih. Kayaknya bagusnya gini ya, kita tes dulu nih, mereka menyimak nggak? So, Dani, next kita pilih lagi siapakah yang beruntung dapat hadiah. Kita simak mereka mendengar nggak apa yang di-sharingkan oleh Ko Budi. Ya, benar. Jadi banyak ya, tadi Ko Budi udah sampaikan macam-macam nih teman-teman. Siap-siap ya yang sudah ada di sana chatnya. Ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Aduh, tadi soalnya dari freeze langsung hilang tuh. Sederhana sekali, maksudnya itu yang tadi kita tanya. Nah, yang kamera on-nya dulu, jadi Dani lihat ya, saya bertanya kalau gitu ya. Betul, iya dong, pasti. Siap. Kameranya sudah siap belum? Kameranya sudah on belum? Sudah on. Udah ya. Oke, pertanyaannya adalah tadi kalau Anda mendengar apa yang di-sharingkan Ko Budi, apa sih yang dilakukan oleh Ko Budi? Maksudnya tuh kalau misalnya kita Ko Budi itu lagi memprospek seseorang di MLM lain, biasanya apa yang dilakukan Ko Budi? Nah, bagaimana caranya? Oke, silakan dijawab chat dari sekarang. Cing. Lihat income-nya dulu. Ajak upline untuk bantu prospek. Ajak upline yang sudah sukses. Oke. Ternyata semua nyimak loh, Bu. Oh, luar biasa ya. Luar biasa loh. Juga ya. Mau jam 9 masih ya. Masih on. Masih on, oke. Oke, mari kita pilih siapa sih yang lebih ini. Oke, kita stop ya. Kita stop. Dari yang paling atas kita lihat Ceni. Ya. Jadi ada Ninja Team Farli. Lihat income-nya dulu.
Lalu ada di sini siapa nih? Elizabeth Chandra ya. Ajak upline untuk bantu prospek. Ajak upline yang sudah sukses. Nah, bagaimana tuh kok? Ajak Yang mana upline yang lebih sudah lebih sukses. tepat kok? Melihat income-nya dulu. Yang mana kok Budi? Ya, oke, ya itu yang pertama, bukan melihat income ya, tapi lihat posisi dia saat itu lagi apa sekarang. Nah, Oke. Lagi on siapakah yang fire, beruntung? terus posisinya dia sebagai apa. Nah itu, ketika memang dia udah tinggi baru kita ajak upline. Kalau misalkan enggak ya kita misalkan pas lagi dia udah posisi di bawah kan lebih mudah masuk. Fortune Team yang benar, Gianto ya. Fortune ya. Oke, siapakah pemenang tadi? Lihat posisi. Fortune, tanya posisi dia apa. Oke, jadi lihat posisinya dia sudah sampai di mana gitu ya kok ya. Oke, Fortune ya, Civeni ya. Ya. Ya benar, Gianto. Ketok palu, teng. Oke, pertanyaan Oke. berikut. Nah, ini tadi ada statement ya, closing statement apakah yang paling ini tinggi persentasenya apa yang dikatakan Ko Budi? Closing statement apa yang selalu beliau tambahkan di terakhir untuk closing? Perusahaan. Aduh. Wah. Closing statementnya Ko Budi yang kita ini. Oke. Jangan sampai kita melewatkan momentum. Ini perusahaan besar. Oh, oke. Stop ya. Stop. Oke. Stop. Coba Oke. dilihat. Stop. Kita akan lihat ya. Bareng-bareng silakan. Boleh dibantu teman-teman panitianya. Aduh, nanjak dulu. Ternyata semuanya tuh menyimak ya, Jenny Menyimak ya, berarti, Budi. Betul. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung soalnya. Jawabannya mungkin Ko Budi sharing dulu. Ada yang paling tepat yang mana? Ya, oke. Closing statement yang paling ini apa kok? Oke. Jadi langsung mereka pilih. Oke, ya, oke. AFC akan berjalan terus ada kita walaupun nggak ada kita. Oke, Terus, itu ya jawabannya. Ya, terus kesempatan besar itu tidak pernah datang 2 kali. Kesempatan kecil itu selalu datang. Jadi kalau misalnya kita ketemu kesempatan besar, belum tentu datang 2 kali dalam hidup kita. Oke? Berarti yang paling komplit ini tadi Ninja Team Farley. Oh, tangan dulu Farley. Nyimak ya. Nyimak. Ada atau tidak ada kita AFC tetap jalan gitu ya. Oke. Itu closing statement seorang Bushido karena yang bertanya juga Bushido. Jadi hadiahnya adalah Teng Budi Bushido. Keren banget. Wah, berarti ini pasti akan jadi Bushido. Awas ya kalau menyerah ya. Benar nggak? Ninja Kuncinya Team hanya tidak Farley ya. menyerah. Oke, teman-teman, kita akan lanjut. Kita punya sekitar 15-16 menit lagi. Ini sangat berharga ya. Ko Budi, pertanyaan saya yang berikut adalah apakah Ko Budi itu dari pertama nih, biasa kalau orang sukses nih, apakah dari pertama memang mindset Ko Budi itu adalah saya adalah seorang Bushido atau bagaimana? Apakah Ko sudah men-setting tanggal sekian, goalnya bulan sekian saya akan jadi Bushido? Ada nggak Ko? Oke, saya itu begitu saya join di awal, saya kan waktu itu belum ada yang masalah Bushido seperti itu belum ada karena pada saat saya gabung itu marketing plan-nya itu hanya bonus sponsor sama pairing, lalu unit level. Itu aja. Jadi belum tahu Bushido atau enggaknya. Jadi cuman saya pada waktu saya gabung, saya lihat company-nya seperti ini, saya yakin ini akan besar. Kalau company-nya besar, saya juga akan ikut besar. Itu doang. Oh, itu yang penting ya, Ko. Jadi dengarkan teman-teman. Jadi orang sukses itu seperti begitu memang. Ya, udah tahu bahwa perusahaan ini besar, saya akan ada di dalamnya dan saya akan ikut besar menjadi bagian dari pertumbuhan ini gitu ya, Ko ya, menjadi pemilik gitu ya, Ko ya. Betul. Nah,
Karena kebanyakan orang tuh mindset-nya coba-coba. Pokoknya saya coba dulu, kayak pacaran nggak cocok ya udah putus seperti itu ya. Berarti Ko Budi dari pertama sudah yakin dan sudah memutuskan akan selalu bersama AFC seperti gitu kok. Sorry tadi Ci ini agak putus. Gimana? Oke. Apakah Ko Budi dari pertama sudah mindset-nya itu, wah ini akan jadi besar, ini sebuah kesempatan, dan Ko sudah putuskan sebelum mulai aja, walaupun marketing plan-nya kata Ko tadi kan hanya ada direct sponsor ya Ko ya, sama paying gitu ya. Belum Ya, ada, betul. berarti kan itu awal-awal banget, belum ada namanya posisi yang sampai ke Bushido, belum ada gambar, itu hanya yang simple, maksudnya yang begitu basic aja Ko sudah yakin, dan tadi Ko cetuskan, sudah memutuskan, pokoknya ini adalah kesempatan, perusahaan ini bagus, saya akan ada di dalamnya dan ikut besar seperti gitu ya Ko. Betul. Nah itu penting ya, karena kalau orang itu belum memutuskan ini adalah my business, my company, my family, maka tidak terjadi apa-apa. Jadi itu adalah yang saya lihat adalah kenapa Ko Budi sukses. Kok apakah ada pertanyaan saya ada Ko biasanya Ko kan dari pertama memang sudah pengusaha sukses. Nah, apakah Ko selalu setting goal ini, wishlist ini, impian ini, target ini akan tercapai? Apa yang Ko lakukan dalam kehidupan sehari-hari selain AFC? Selain AFC? Ya. Oke, selain AFC saya sebagai investor. Wow. Sebagai Kok invest di mana? Ya, sebagian ada di company perusahaan real, ya kan. Lalu saya juga ada invest join begitu sama teman. Kalau misalkan teman punya kemampuan, keahlian, ya kan, dan misalkan saya punya modal, kita kerjasama seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah AFC Ko masih tetap aktif di perusahaan yang sudah Ko kelola? Apakah lebih banyak waktu dihabiskan di AFC atau bagaimana Ko? Lebih banyak waktu dihabiskan di AFC karena saya hanya investor di tempat lain. Oke. Berarti itu hanya ada dividen, kita dapat dividen seperti itu. Sleeping partner seperti begitu, tinggal dapat dividen, sementara AFC Ko aktif ya. Nah, boleh saya tahu kan mindset saya pun maksud gini, belajar untuk sukses gitu ya, belum seperti Ko. Nah, dari income yang Ko hasilkan dari AFC ini, apa yang Ko lakukan? Apakah Ko punya mindset untuk menumbuhkan lagi uangnya? Gimana caranya Ko? Oke, biasa dari 100% yang saya punya dana, itu biasa saya bagi-bagi. Gimana pembagian? 30% itu saya simpan ke investasi yang aman. Seperti apa kok? Ya seperti properti, ya, seperti emas itu juga termasuk salah satu investasi yang aman. Lalu 30% yang kedua itu saya biasakan ke medium risk investasi. Apa itu kok? Nggak begitu aman. Ya kadang-kadang saya ada investasi di kripto. Oh oke. Investasi, tapi saya nggak trading, cuma simpen aja udah selesai. Iya. Yang menurut saya ya, tapi bukan semua kripto, biasanya cuma satu Bitcoin aja, yang lain saya nggak investasi. Iya. Yang ketiga 30% yang berikutnya saya investasi biasanya yang lebih high risk. Nah itu biasanya saya kelola di saham. Wow, berarti mindset Ko itu menumbuhkan lagi, berarti yang saya tangkap adalah uang dari AFC itu adalah kendaraan. Jadi orang kalau bertumbuh menjadi kaya berarti uang yang dihasilkan bukan dihabiskan ya Ko ya. Itu jadi yang saya tangkap 30%-nya itu di basic saya nggak ngerti tapi pokoknya investasi yang aman. Ya. Yang kedua investasi yang medium, risikonya medium. Yang pertama kok itu apa? Yang emas sama properti namanya apa? Tanah, rumah seperti itu. Itu namanya apa kok? Investasi apa? Yang aman. Aman. Oke. 30% investasi aman. Kedua yang medium, yang ketiga baru high risk. Nah, pertanyaan saya juga selain itu, saya kemarin kayaknya kebocoran dengar dari istrinya Pak Mike ngomong gini, pelayanan Ko itu luar biasa. Kok ada pelayanan, maksudnya apakah sering suka memberi, menabur kebaikan, apa yang Ko lakukan selain itu? Oke, ya. Pelayanan, saya melayani di kerohanian itu di rumah ibadah ya, di gereja ya. Nah, itu saya memang dari kecil saya dikasih tahu oleh firman tentunya ya, kalau jangan pernah takut untuk memberi. Amin. Karena siapa yang memberi dia akan menerima. Amin. Oke, nah ada juga di
kitab suci yang saya pelajari itu siapa yang menabur harta itu akan bertambah kaya. Malah yang tidak menabur harta itu yang selalu merasa berkekurangan. Betul. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat baik. Kalau memang kita tahu orang itu perlu bantuan, ya bantu. Karena kita tidak akan pernah menjadi miskin kalau misalnya kita membantu orang. Belum pernah saya lihat orang miskin ketika kita membantu orang. Amin, amin. Wow, berarti kok banyak menabur untuk menolong orang berarti ya. Makanya itu saya biasanya kira-kira tahu, wow, kenapa seseorang itu begitu diberkati, ya benar ya Ko ya. Kadang-kadang orang tidak mengerti di belakang itu adalah kita, berarti Ko itu ada termasuk kingdom financier. Benar ya Ko ya. Kingdom financier itu tambah memberi, membantu orang-orang, memang karena itu adalah uang titipan, maka Tuhan memperkaya lagi seperti gitu ya Ko. Terutama keluarga kita sendiri, dari keluarga kita lihat. Jadi keluarga kita, keluarga sekitar, ya sepupu. Kalau ada ponakan-ponakan misalkan yang kurang, bisa nggak bayar uang sekolah, kurang lagi kekurangan, nah kita tuh bantu, perhatiin. Setelah itu lingkungan sekitar kita yang lebih jauh lagi. Wow, Sampai orang lain, sampai orang-orang teman-teman kita juga seperti itu. Tapi yang benar-benar butuh ya. Jadi nggak semua kita lihat. Kalau cuma dia memanfaatkan kita, ya kita jangan kasih. Jadi memang benar-benar kita tahu dia butuh. Wow. Nah, jadi teman-teman lihat ya, paketnya sudah kelihatan ya, bahwa paket seorang yang sukses ya. Jadi sebenarnya di AFC itu kita sedang dilatih loh, ya. Background tidak masalah, pendidikan AFC tidak juga masalah. AFC menerima kita apa adanya, tetapi AFC sudah bisa memberikan, kita diberikan founder dan co-founder yang sudah leading by example, humble ya, selalu menabur kebaikan ya. Terus itu tidak masa sombong ya, terus itu maksudnya walaupun tazir gitu ya, walaupun kaya itu mereka benar-benar tidak pentingin invest yang kelihatannya hanya untuk show off, malah banyak sekali membantu fakir miskin, anak yatim ya banyak yayasan ya. Jadi leader-leadernya Anda lihat seperti Ko Budi juga begitu. Jadi makanya itulah kenapa cepat sekali diangkat menjadi seorang Bushido seperti gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah gambaran nanti kalau kita sukses, jangan sombong dan ya ingat loh dari mana kita berasal ya. Itu tangan itu rajin memberi seperti gitu ya. Nah, ini sebelum nanti kita ada pertanyaan lagi, kita masih punya 7 menit. Nah, yuk supaya kita tidak kaku-kaku ya pantainya. Nah, ini ada nih, siapa yang hari ini mau leading nih? Kita mau lihat ya siapa yang goyangnya paling oke, itu juga akan dipilih dapat hadiah. Yes. Oke, yang leading siapa? Dani sama Jenny sama siapa? Ko Budi, Jenny. Jadi saya ada duet maut. Jadi biar kita semuanya sama-sama goyang gitu ya. Biar nggak ngantuk. Tapi memang dari tadi nggak ada yang ngantuk, Ci. Semua tuh langsung menyimak gitu ya. Nah, saya mau panggil nih bidu wanita kita yang nggak asing lagi ya. Adakah dia di sana? Coba kita lihat di sana. Apakah dia ada? 10% perpuluhan, betul. Oke. Mana CM Gon? Sudah hadir di sana? M Gon, ayo. Pai Cusen. Mana CM Gon kita nih? Lah kenapa jadi gua? Jangan menghilang. Music. Musik apa nih, ayo? Musik. Kita mainkan Civeni, musiknya siap-siap. Semuanya siap ya? Mana Gon? Tunggu, jangan kemana-mana karena kita selalu memberikan terbaik. Masih ada 2 hadiah ya. Oke. Yes, betul banget. Giliran goyang suruh gua. Oh ya. Kan jagonya goyang, CM Gon ya. Siap-siap semuanya sudah open kamera kayaknya sepertinya. Musiknya nih. apa musiknya? Ya, mana Civeni sudah siap? Lagunya apa aja lah pokoknya ya. Yang penting goyang. Kita ikutin gerakan M Gon ya sama Wardani. Pokoknya goyangnya paling. Makanya ini kan duplikasi, kata Ko Budi, semua mengenai duplikasi. Jadi ya ikut instruksi. Tarik, Mang. Oke, tarik sis, bongkar ya. Lagu apa nih? Ayo, Civeni sudah ini siap nggak ada lagunya? briefing loh. Emang Cene emang begitu langsung ayo lo gitu. Kita harus bisa gitu mengikuti beliau ini. Oke, siap semua ya. Terasa di diskon. Ayo. Ikutin ya. Ikutin M Gon. Back to the beat, back to the sound. Tangan ke depan. Goyang, goyang. Ikutin duplikasi.
semuanya. Apakah masih senyum? Yang nggak Ada yang keringetan, pingsan, nggak ada yang goyang pingsan. berarti ya. Waduh. Benar. Oke. Nah, tadi ada yang panitia ada memperhatikan nggak goyangan keringetan? Goyangan siapa yang paling Rontok oke? badannya. Coba lihat dulu. Kayaknya semuanya fokus deh. Kok Budi, mungkin Kok Budi ada perhatikan nggak kok goyangan siapa yang paling oke tadi? Kok Budi tuh hanya memperhatikan goyangannya CM Gon loh. Curang. Cidonya nggak goyang, itu Ko Budi. Gimana kalau sekarang kita suruh Ko Budi goyang sendiri? Semuanya oke. Semuanya oke. Semuanya oke, mau pilih siapa ya? Oke. Luar biasa. Aduh, tinggal 2 menit nih. Oke, kita ada dua hadiah ya? Ya, betul. Ada 2 hadiah. Ayo coba kita berikan kesempatan untuk M. Gon nih yang bertanya. Ya, Pertanyaan tadi host kita untuk Dansa. dia masih keringetan loh, Ci. Aduh, Ci Eni nih, bener-bener deh. Ngerjain dulu. Pertanyaan Minum dulu seputar katanya. Ko Budi. Pertanyaan seputar Ko Budi ya? Ya Ya. dong. Oke, yang aku inget ya. Di bawah Ko Ardian itu ada 2. Ya. Kiri dan kanannya siapa dan siapa? Ayo, siapa? Masih inget nggak? Harus dong. Ayo silakan semua dijawab. Adanya Oke. Anita. Ci Anita, Reza dan Jovi. Anita. Coba Ko Budi aja yang Jova. Ko Budi aja yang itu. Ya, kemudian lihat siapa yang menang, siapa yang Stop dulu, stop. Stop. Anita dan jawaban siapa yang Kanada. benar. Ko Budi boleh sebutin kok kiri dan kanan kok. Ya, Ko Budi sebutin kiri dan kanan, terus kita yang itu ya. Tadi Iya. tadi si M. Gon tanyanya di bawahnya Ko Ardian apa di bawahnya saya? Di bawah Ko Adrian. Jadi Ardian. Tadi Di soalnya bawah Ko namanya Ardian. Ko Ardian ya nanyanya ya. Iya, Oh, di bawah Ko Ardian berarti. Bener ya di bawah Ko Ardian ya? iya benar. Ya, betul. Oke. Kalau di bawahnya Ko Ardian itu sebelah kirinya itu adalah Ci Anita. Anita Oke. itu di bawahnya Ci Anita adalah saya, kirinya dan kanannya Ci Ana yang daimyo di Kanan. kanan. Dan sebelah kanannya itu Ko Ardian itu adalah Dokter Yudi. Oh, berarti belum dijawab, belum disebutin Ko Budi ya? Belum. Aku salah belum. ya? Itu di- Oh, Oneng nih yang nanya nih. Salah. Berarti Jadi maksudnya ganti tuh di bawah Ko Budi. Anggun, kebanyakan apa di bawah saya? Aku menang. Hmm? Aku yang menang. dirimu menyatet. Jadi pertanyaannya di bawah Ko Budi, kiri Ya, sama di bawah Ko kanannya Budi, di bawah Ko Budi. Siapa kok tadi kok? Oh, di bawah saya. Cianita sama Ya, di bawah Ko Budi. Ana. Di bawah saya tadi udah ya sebelah kirinya, tapi bukan nama ya. Jadi sebelah kiri itu keluarga, sebelah kiri keluarga, sebelah kanan itu adalah teman-teman. Oh, berarti yang menang ini Sepertinya nggak ada. ada Kak, sebelah Kayaknya ada tadi. Ada Sebelah lagi, itu. Pen? Polo itu loh. Apa tuh yatim tuh? Dan Kiri kanan keluarga, sebelah. kanan sebelah kenalan. kiri keluarga, sebelah kiri apa kanan kok? Kiri keluarga. Kiri Ya, keluarga. itu ninja tim tuh siapa tuh? Ini benar. ninja tim. Doraemon Squad. Siapa? Kiri keluarga dan kanan teman. Di bawah. Enggak, ini ninja tim nih yang benar. Ninja tim Farli udah dapet. Ya. Oh, tadi Iya, yang udah dapat Oh. udah nggak bisa lagi. Kiri Oh, iya, benar. family, kanan teman. Ada Ika dari Almira Tim. Oh iya, ini ikan nih. Oke. Benar. Udah benar. Yang menang siapa? Ika dari Almira Tim. Oke, pertanyaan berikut. Nanti Bulan WA saya, berapakah Ika. Ko Budi bergabung di AFC? Weng, 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 weng. Weng, 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 Lengkap weng. ya bulan dan tahun. Desember 2018, November 2018. Deng, 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 deng. Oke. Oke, Sudah stop. dapat ya, Kak? Udah. Ya. Sip. Bulan dan tahun berapa, Kak Budi? November 2018. Nah, Oke.
Yang pertama kali jawab tadi Yang Rani. jawab juga Rani. kameranya harus on ya. Kameranya kalau tertutup batal. Betul. Rani. Rani, November 18 doang. Kameranya on nggak? Salah ya, November 18 kurang 2000-nya ya. Iya, betul. Kalau Desi di bawahnya November 2018. Desi, Nah, tapi Desi yang tulisannya menang. typo. Betul. Oke. Yang benar Des. Pak Didi dari Doraemon November 2018. Ini tadi Desi typo November. Bener kok itu Desi. Desi Benar, November. typonya nggak apa-apa, yang penting November. Ya. Typo nggak apa-apa ya, berarti Desi yang Ya, menang. Desi. Oke, Segitu, hore. Cipen. Buru-buru Dicai lagi, kan? Cai. Congratulations, pemenang ini mendapat hoodie Bushido. Yeay. Oke, hadiah terakhir ya teman-teman. Ini adalah Hanamai berarti ya. Pertanyaan Hanamai berikutnya ya. adalah Oke. 1, berapakah direct sponsor dari Ko Budi Setiawan? Dan kedua, total organisasinya ada berapa orang? Yang udah pernah menang nggak? Boleh lagi. 2 ya, jawabannya. Ada dua loh. Jawabannya dua dua, ya. langsung satu kali sekaligus. enter ya. Ya. Paling gampang emang copy paste ya, Bo. Dilarang copy paste. Batal. Oke, ember lihat tuh di atasnya hampir sama semua. Sip. Oke, Oke, stop. 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 Siapakah yang menang, Ko Budi? Jawabannya boleh disebutin lagi Ko Budi. 38 orang dan 70.000. Oke, Oh. kita lihat ya. 38 orang dan 70.000. Ini ada nih langsung dapat 38 orang dan 70.000. 38 dan 70.000. Elizabeth bener nggak sih? Coba bentar ya. Elizabeth. ini yang Monica Davina bukan ya? 38, oh salah. Kok ribu? Salah. Elizabeth 38 dan 70.000. Ore, Elizabeth. Hadiahnya adalah 1 Hanamai. Oke. Oke, teman-teman, ini sudah 1,5 jam. Luar biasa sekali ya. Saya jadi kayak kesetrum ya. Mau lebih sukses lagi. Juga jadi ingat banget di otak saya 30% invest mana nanti saya jawab lagi, saya kejar aja Ko Budi. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup teman-teman? Siapa yang bersemangat? Ya teman-teman, Anda perlu hanya menangkap energinya ini, energi sukses ya. Nah kenapa Ko Budi bisa seperti gitu? Kita copy mindset-nya, maka Anda akan seperti begitu ya. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Mau tanya satu kok. Tanya satu kok, satu pertanyaan lagi maksudnya. Ika mau tanya satu aja, silakan. Oke, satu pertanyaan coba silakan. Mana Ika? Ika mau bertanya atau enggak nih? Mau bertanya terus menghilang, di mana orangnya? Ada ini. Oh, kalau istri atau suami tidak dukung gimana, Ko Budi? Putusin aja. Oke, nggak dukungnya karena apa ya? Jadi banyak masalah faktor kan. Mesti tahu ya nggak dukungnya kenapa. Jadi kalau memang dia, maksudnya nggak mendukung kamu join di sini atau nggak mendukung kamu untuk jalani berdua. Suami tidak setuju MLM katanya kok. Oke. Kasih tahu kalau misalkan ini adalah perusahaan farmasi. Saya selalu bilang seperti itu. Kalau perusahaan MLM, ya kan, itu barangnya juga barang MLM. Barang MLM, barang yang murah dijual mahal. Kan kita beda. Kita perusahaan farmasi, barangnya barang farmasi. Jadi harus diedukasi yang baik, dikasih tahu. Perbedaan perusahaan kita dengan perusahaan MLM murni yang sekarang sudah beredar, yang umurnya nggak lebih dari 3 tahun atau 4 tahun dan lalu menghilang. Kita kan nggak seperti itu. Perusahaan kita sudah 52 tahun berdiri, jelas harga saham itu naik 2,5 kali lipat dari sejak saya masuk. Harga sahamnya AFC itu. Nah, jadi perkembangannya besar dan AFC punya pabrik sendiri, barangnya diproduksi sendiri. Hanya pemasarannya saja menggunakan sistem
penjualan langsung atau network marketing, dan nggak ada yang salah dengan network marketing. Yang salah adalah barangnya itu kalau barang MLM dan perusahaannya itu perusahaan MLM yang nggak punya pabrik, dan perusahaan yang cuma mengkloning barang orang hanya untuk mencari keuntungan saja. Nah, itu beda. Jadi harus tahu perbedaannya. Nah, ketika kita tahu perbedaannya, banyak juga orang yang bisa menerima gitu loh. Jadi edukasinya harus benar, dan itu ngomongnya juga mesti baik-baik ya. Kalau suami istri ngomong jangan ditentang. Kalau suaminya bilang enggak, ya sabar dulu. Masuknya pelan-pelan. Tuh. Ya kan? Kita di sini kan membantu orang ya. Bisnis di sini membantu orang. Jadi bisnis kita ini bisnis yang halal, yang baik. Karena kita benar-benar membantu orang dari segi kesehatan dan juga membantu orang dari segi finansial. Banyak orang yang benar-benar terbantukan kok dengan bisnis ini. Banyak juga yang kesehatannya membaik setelah konsumsi ini. Jadi memang benar-benar bisnis yang baik, bukan bisnis money game, bukan bisnis perjudian, apalagi bisnis yang gelap gitu, narkoba. Bukan. Jadi kita benar-benar bisnis yang halal. Jadi jelaskan secara baik-baik dengan tutur kata yang baik. Saya percaya kok kalau suami istri itu lebih gampang ngomongnya sebenarnya daripada orang kepada orang lain. Dari hati ke hati pasti bisa ngerti gitu loh. Sabar, pelan-pelan, jangan dilawan. Kalau lagi suaminya misalkan lagi marah, ya udah sabar dulu. Pokoknya masukinnya pelan-pelan. Kasih tahu, pasti ngerti. Pasti kok. Namanya suami istri ya, pasti kan dekat, kecuali memang udah hubungannya udah bertengkar atau seperti apa ya, gitu susah. Tapi kalau misalkan selama suami istri yang normal, kasih tahu pelan-pelan, nanti lama-lama bisa mengerti. Oke. Ini tadi Ika pertanyaannya udah ada nih, Ko Budi. Ya. Bagaimana cara Ko Budi menjaga tim untuk tetap solid dan aktif? Oke. Harus dari kita diri sendiri ya yang aktif ya. Jadi tunjukkan keaktifan kita. Di grup kita itu tunjukkan keaktifan kita. Jadi kita kalau sudah bikin grup, jangan grup itu hanya sekadar forward atau nggak hidup begitu. Jadi bikin sesuatu yang hidup. Tunjukin. Tiap kali kita prospek, atau ada downline kita prospek, foto, rekam singkat, posting, masukkan di grup, masukkan di Instastory, tunjukkan kalau kita memang serius di bisnis ini. Maka tim kita pun juga akan mengikuti kita. Itu ada pertanyaan lagi kok, berapakah income Ko Budi sebagai Bushido katanya? Oke, kalau income Bushido itu teman-teman per tahun kan tahu ya, kurang lebih rata-rata hampir 10 M kurang lebih ya. Begitu. Per bulan berapa kok? Kan sampai 10 M. Kalau per bulannya pairingnya aja atau dengan bonus tahunan? Pairing dulu. Pairing kurang lebih 400 ya, kurang lebih ya. 350 sampai 400. Nanti dengan 300, 400 sampai ke atas ya kok ya. Berarti memang itu normal seperti gitu ya. 300 sampai 400 juta ya bulan. Berarti kalau akhir tahun 3,5 M di akhir tahun, kalau dibagi 12 itu per bulannya ada tambahan 300 juta lagi. Jadi 300 juta kali 12 kan itu 3,5 M kurang lebih. Jadi kalau 400 ditambah bonus tahunan jadi 700 kurang lebih sebulan. Gitu. Oke. Wow. Ayo, siapa yang pengen mau jadi Bushido, teman-teman? Luar biasa ya. Ngecas saya. Oke. Jadi ingat ya, kalau Bushido itu teman-teman memang sih ujungnya Bushido. Nah, tetapi ingat bahwa Ko Budi sudah menabur dari pertama, benar nggak? Berarti katakanlah Ko Budi sudah menabur 3 tahun. Nah, jadi pertanyaan saya kepada kalian nih, kalaupun nanti ada kan kita masing-masing pace-nya beda, ada orang lebih cepat ya, ada orang yang lebih lambat. Nah, jangan kecil hati. Kita jangan membandingkan dengan siapapun, yang penting nyampe. Nah, pertanyaan saya, kalau ternyata kalian bukan 3 tahun nanti, ternyata 5 tahun berbushido, layak nggak diperjuangkan? Ketik dulu jarinya. Layak nggak diperjuangkan untuk income seperti begitu, gaya hidup seperti gitu? Ketik dulu. Layak nggak? Walaupun harus tunggu 4 tahun, layak. Oke ya. Jadi teman-teman, kalau udah mendengar begini, ini adalah seperti sebuah game plan. Maknya kita mau kemana. Jadi tanpa bayar harga, tanpa sacrifice, tanpa melakukan kerjanya, itu sama dengan mimpi di siang bolong ya. Jadi apapun itu ingat loh, Ko Budi tadi menyampaikan untuk prospek bicara kepada seseorang aja sampai goal itu bisa 7 bulan. Jadi kalau ditolak dalam 1 hari jangan nangis, jangan pingsan ya. Benar nggak? Rasio Ko Budi itu dari pertama itu 30 loh. Tetapi Ko Budi tidak pernah menyerah. Ko Budi terus mendengar rekaman dari mentor Ko Budi Darwin ngomongnya apa, diulang-ulangi, ya dengerin lagi, terus berlatih lagi sampai bisa closing seperti begitu ya.
Nah, jadi ingat perjuangan itu bukan sebentar, bukan tiba-tiba kita menjadi Bushido, nggak ada. Ya, jadi Bushido itu adalah hasil kita berharga berlatih, dan berlatih terus dan melakukan. Seperti gitu ya, Ko ya? Ya. Oke, rekamannya ya setiap kali Ko Budi ngomong berarti nggak nyimak juga. Ya, jadi hari ini nanti rekamannya ada ya, nanti kalau sudah siap akan dibagikan. Nah, nanti ingat berikutnya nanti kalau kita ajak lagi Ko Budi bicara, rekam ya, udah ada rekaman pun yang kantor-kantor berarti tidak pernah nonton ulang ya, itu harus diulang-ulangi. Padahal banyak loh Ko Budi bicara ya. Wow, luar biasa sekali. Kita sudah lebih dari 1,5 jam. Ya. Ini kalau nggak di kata Ko Budi tadi udah warning saya, si Eni jangan kepanjangan ngomong ya. Aja kalau udah ngomong sampai pagi nggak selesai siap sampai gitu ya. Jadi teman-teman kita singkat tepat. Yang penting saya lihat kali ini luar biasa pertanyaan-pertanyaannya Anda bisa aja berarti sudah nyantol di pikiran ya, nggak kemana-mana. Nah apa yang sudah disampaikan itu dipraktek, dicoba ya teman-teman ya. Jadi kita sudah di akhir acara ini luar biasa. Terima kasih lagi Ko Budi. Kayaknya kalau kurang nih kita mau ajak nanti Ko Budi lagi untuk sharing, bisa ya Ko ya? Chapter berikut. Oke, thank you semuanya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. See you all. Thank you semuanya. Thank you Ko Budi. Terima kasih Ko Budi. Terima kasih. Oke. Teman-teman terima kasih. Selamat malam. Selamat berjuang. Semangat ya, tidak boleh menyerah. Go. Thank you semuanya. Kita lupa foto ya? Iya. Tunggu, jangan pergi dulu, kita foto dulu teman-teman. Mohon maaf, Ko Budi jangan pergi dulu. Yang masih ada kita stop, foto dulu. Ya, Ko Budinya belum pergi kan? Kita foto sebentar teman-teman, kameranya on dulu. Ya, biar kita abadikan fotonya, ayo. Jangan lupa foto saking bersemangat. Ayo, hidupkan semua kamera. Ingat, foto ini bukan cuma sekedar foto, supaya nanti kita kalau pada suatu hari nanti ini adalah titik mulai saya declare, ini titik mulanya saya declare yang hadir malam ini Anda akan menjadi Bushido ya. Jadi intinya nanti lihat kembali wow tanggal sekian bulan sekian pada saat kita mendengar sharingnya dari Ko Budi, saya declare, saya tahu saya itu seorang Bushido. Nah, Anda lihat nanti ya. Jadi yuk kita sama-sama hidupkan kamera, kita foto. Gayanya gaya apa nih? Siap semuanya. Ya, fotografer kita mana nih? Saya fotoin, Ci. Ya, Oke, let's go. Kameranya dihidupkan yuk. Oke, ini halaman pertama dulu ya. Oke. 1, 2. Halaman kedua. Oke. Halo, 1, 2. Halaman kedua banyak yang nggak on soalnya. Ya, ayo. Kameranya dihidupkan, ayo. Udah ya semuanya. Oke. Terima kasih, Thank you. Good night. Bye-bye. Thank you. Harapan, kuteguhkan hati. Satu kali lagi, lihat saja nanti. Satu kali lagi, I will never give up. Time to get my chin up. Saatnya bersiap, and you know we don't stop. Mulai dari zero, bisa jadi hero. Hilangkan ego, come on, here we go. Di tengah samudra, terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar, gelombang menerjang, terang bertahan, bagaikan mercusuar, kamulah mercusuar. Berdiri, ku diterjang ombak keras, ku sendiri, ku melawan arus deras. Ku berteman sepi, jauh dari tepi. Mereka menanti terangku yang seperti Fajar yang bersinar, lelahku kan sirna. kan sirna apabila mentariku telah tiba. Dan ketika setiap kita telah temukan sinar jiwa. Mulai dari zero, bisa jadi hero. Hilangkan ego, come on, here we go. Yeah. Di tengah samudra, terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar, gelombang menerjang, terang bertahan, bagaikan
terang jadi sinar yang merekah. Mungkin tak benderang tapi bisa jadi berkah.